Hanya sedikit yang bisa lewat kata Rasulullah. Gitu ya, jadi 60 sampai 70. Oleh karena itu di Al-Quran menjelang 40 tuh kita diminta berdoa. Dan di salah satu doa itu kita minta diberikan peran peradaban sebenarnya, tapi dengan bahasa yang halus di Al-Quran. Siapa yang menjelang 40 angkat tangan? Antara 25 sampai 40. Yang sudah expire, sudah lewat 40. Ya. Itu antara, jadi sebenarnya kalau di Al-Quran itu bahasanya hatta balagu asyuddahu, surat Al-Aqaf ya, surat Al-Aqaf surat 46 ayat 15. Nanti di rumah silakan dibuka. Hatta balagu asyuddahu, dan ketika sampai masa dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan ketika sampai usia 40. Jadi antara dewasa tadi umur berapa? 15 ya, antara 15 sampai 40 gitu ya. Itu kita diminta berdoa. Dan itu biasanya galau. Jadi makin menjelang 40 makin galau. Siapa yang menjelang 40 dan galau angkat tangan? Ya. Mau resign, kalau ayah mau resign nggak berani gitu ya. Mau kawin lagi takut. Maaf. Kalau bunda udah mulai gelisah gitu ya, merasa tua, merasa anak-anak tambah repot gitu ya. Merasa nih hidup kok mau kemana sih gitu ya. Nah gitu. Siapa yang merasa begitu? Merasa ingin galau, angkat tangan galau. Galau itu bagus nggak? Bagus ya, itu kenapa? Allah sedang bicara. Ayo Kemon, kamu sudah menjelang 40, kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Kapan lagi galau jadi ibu, kapan lagi galau jadi ayah, ya kapan lagi apa ya, bisa hands on dalam didik anak ya. Selama ini kita cuma pandai menitip kan, sepakat nggak? Kalau nitip jago-jago semuanya gitu. Ya, kita lebih pandai cari sekolah favorit daripada didik anak sendiri, sepakat nggak? Ya, padahal sebenarnya kita udah nggak percaya dengan sekolah gitu kan. Cuma didik anak sendiri nggak yakin juga. Akhirnya sekolah-sekolah yang dicari sekolah-sekolah yang alternatif kan, sekolah Islam terpadu ya, sekolah alam begitu, homeschooling itu kan sebenarnya karena nggak yakin, sepakat nggak? Nah oleh karena itu di Al-Quran cuma satu-satunya ayat di Al-Quran yang bicara tentang usia 40. Ya, hatta balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Robbi auzi'ni. Jadi menjelang 40 kita diminta berdoa. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an'amta walidayya. Jadi kita diminta pertama apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dan kepada orang tua kita. Gitu ya. Jadi sekarang apa nih? Apa sumber daya yang kita punya sudah digunakan di jalan Allah belum? Gitu kan? Sudah digunakan belum? Bakat kita, talents kita, profesional kita, bisnis kita sudah digunakan di jalan Allah belum? Gitu ya. Peran keibuan kita, peran KN kita sudah digunakan belum? Kalau nggak belum, kita belum bersyukur sama nikmat. Jadi syukur itu bukan menerima apa yang ada, tapi menggali apa maksud Allah di balik ini semua. Sepakat nggak? Ya, dikasih penderitaan, dikasih kesulitan, itu kan semua ada maksud Allah kan? Semua nggak kebetulan. Ada yang dikasih anak satu, ada yang dikasih anak dua, dikasih anak banyak, ada yang susah dapat anak gitu kan? Itu semua kan cara Allah bicara sama kita. Ayo syukuri semua itu nikmat dan gali apa maksud Allah di balik ini semua. Oke? Terus berikutnya apa tadi? Wa syukuran ni'mataka allati an'amta alayya walidayya gitu ya. An'amta walidayya. Ya, menikmat pada orang tua. Siapa yang hari ini masih punya ganjelan sama orang tua dan mertua angkat tangan. Maafkan, sepakat? Maafkan, sudahi semua. Nanti pulang dari sini peluk, cium kakinya, sudah semua. Mau kapan lagi? Mau dibawa mati itu dendam, gitu ya. Mau kemana lagi? Itu menghambat perjalanan kita menuju Allah. Sepakat nggak? Itu menghambat perjalanan kita. Maafkan, kan dia yang salah, Ustaz. Dia zolim sama saya. Maafkan, sudah. Sepakat nggak? Ada seorang ibu bilang begini, Ustadz saya itu benci sama ibu saya. Dulu saya waktu kecil tuh ibu saya itu kasar, suka nyubit, suka mukul gitu ya, suka nampar. Saya tuh nggak mau kayak gitu saya jadi ibu. Tapi anehnya Ustadz, makin saya tua makin mirip ibu saya. Ada yang gitu nggak? Itu salah satunya kenapa? Karena tidak mau memaafkan. Sepakat nggak? Orang-orang yang tidak mau memaafkan, nanti kelakuan orang yang tidak mau dimaafkan akan nular ke kita tuh kelakuannya, berbalik ke kita. Maka syarat utama adalah maafkan. Kenapa harus maafkan? Karena biar menyelesaikan semua masalah. Sepakat? Karena kita ingin menuju Allah. Sepakat nggak? Sepakat ya? Kita ingin menghadap Allah dengan hati yang lapang, ya? Dengan jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannah. Tadi dibacakan oleh imam masjid itu di bawah. Jadi kalau kita baca surat Al-Fajr itu, kita berharap nanti di akhir hayat kita dipanggil sebagai jiwa yang tenang. Tapi syarat-syaratnya itu Allah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Syarat-syarat orang-orang yang nanti dipanggil sebagai jiwa yang tenang.
dari pertengahan ayat ya, pertengahan surat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa namu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, rezeki yang lapang, lalu mengatakan Rabbku memuliakanku. Ada orang-orang yang fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang disempitkan rezekinya, disulitkan hidupnya, mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Gitu ya. Ada orang kegeeran, yang satu seuzonan gitu ya. Yang satu GR, satu seuzon. Bapak Ibu sekalian, kata Allah kalla bala, enggak gitu ceritanya. Ya, mulia dan hina itu ukurannya bukan dari banyaknya harta atau kurangnya harta, sepakat enggak? Tapi dari apa? Dari manfaat kepada dunia. Tukrimunal yatim, wa tahadduna ala ta'amil miskin, wa ta'kuluna turatha aklan lama. Tidak makan APBN, tidak korupsi, tidak makan warisan, gitu kan? Wa ta'kuluna wa tuhibunal malahuban jama. Tidak obsesi sama dunia. Tidak hawak-pok kalau Rasul sudah bilang ya. Tidak rakus, tidak serakah. Begitu ya. Nah, orang-orang yang demikian, yang banyak manfaatnya, yang tidak mengukur kemuliaan dari harta gitu ya. Nanti di akhir hidupnya, ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi surga itu bonus apa bukan? Bonus karena Allah ridho, sepakat enggak? Kenapa Allah ridho? Karena jiwa kita tenang. Kenapa jiwa kita tenang? Karena kita banyak manfaat bagi umat, sepakat? Ya, nanti kaitannya sama peradaban, sama peran. Apapun peran kita di dunia, satu hal yang kita pikirkan manfaat. Kita ingin anak-anak kita, rumah tangga kita bermanfaat bagi dunia, sepakat? Ya, dengan peran peradabannya. Maka dalam Al-Quran itu, doa yang kedua tadi, Al-Qaf, doa yang kedua itu, Robi Auzi'ni, kalau di Al-Quran itu di terjemahan Indonesia artinya, wahai Robku bimbinglah aku. Tapi kalau teman-teman nanti coba buka-buka terjemahan bahasa Inggris ya, itu artinya lebih keras. Ya, oh my Lord, provoke me. Ya, push me, motivate me, enthusiasm me gitu ya, lebih keras daripada kata bimbinglah kami. Tekanlah aku, paksa aku, karena 40 itu udah batas akhir. Gitu ya, batas akhir. Gitu ya. Kenapa 40 ini begitu penting? Karena apa? Karena semua nabi-nabi mendapat misi kenabian pada umur berapa? 40. Al-Sawqani dan para mufassir mengatakan semua nabi-nabi mendapatkan tugas kenabian, bukan visi ya, misi kenabian. Kan kalau tugas misi kan, bukan visi. Semua nabi mendapat tugas kenabian pada umur 40, kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Yahya wafat lebih muda, Nabi Isa wafat diangkat ke langit ya. Sampai sekarang nanti akhir zaman muncul lagi begitu pada umur 30. Nah, teman-teman sekalian, maka doa yang kedua tadi wa'an amalan solihan tardohu. Kita diminta amal soleh yang Allah ridhoi. Loh, kalau gitu ada amal soleh yang Allah ridho dong? Ada ternyata. Misalnya apa? Orang yang celaka ketika sholat karena nggak banyak infak kan? Ya, karena tidak menolong anak yatim, menghadik anak yatim. Ada kan? Failul al musallin, ya kan? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan orang yang lalai, yang riya, yang menghadik anak yatim dan seterusnya. Jadi ada amal soleh yang nggak Allah ridhoi itu, gitu ya. Kalau kita amal soleh yang Allah ridhoi apa? Nah, saya menangkapnya amal soleh yang Allah ridhoi adalah peran peradaban atau misi hidup, gitu ya. Apa peran kita di dunia? Itu amal soleh yang ridhoi. Karena di surat Fatir ayat 37, surat Fatir itu surat 35 ayat 37, bukan Al-Fatir ya, surat Fatir nggak pakai alif lam. Ayat 37 itu ada orang penghuni neraka itu berteriak. Itu teriaknya itu aneh. Yastarikhuna fihim. Berteriaklah orang-orang di neraka itu, ya. Lalu mengatakan, "Ya Allah, bangkitkan aku ke dunia dan berikan aku amal soleh yang berlainan dari yang dulu aku kerjakan." Kau enggak? Amal soleh yang berlainan, ya. Berarti selama ini dia melakukan amal soleh bukan? Iya, amal soleh, tapi bukan itu yang Allah maksud. Bukan itu tugasnya, bukan itu perannya. Ya, mungkin dia banyak sedekah, banyak berdoa, tapi bukan itu yang Allah maksud. Nah, saya ingin mengutip seorang, kenapa tadi ya, para nabi dapat misi hidup, jadi pentingnya misi hidup. Saya ingin mengutip seorang sufi ya, dalam syairnya mengatakan begini. Ada satu hal yang kalau kalian ingat ini, kalian tidak perlu khawatir melupakan yang lain. Tapi kalau kalian mengingat banyak hal, tapi melupakan satu hal ini, kalian sama juga tidak mengingat apapun. Gitu ya. Itu ibarat seorang raja menyuruh kita ke sebuah negeri. Oke. Lalu dia menyuruh kita mengerjakan sebuah tugas. Lalu kita berangkat ke negeri itu, melakukan 100 pekerjaan, tapi melupakan tugasnya. Kira-kira pulang ke raja itu dihukum nggak? Dihukum. Sepakat ya? Begitulah Allah, kata sufi ini.
Allah mengirim kita ke dunia dengan membawa tugas. Dan kalau kita kembali kepada Allah tanpa melakukan tugas yang Allah maksudkan itu, maka kita kembali kepada Allah dengan apa? Dengan kemurkaan. Nah, tugas itu disebut dengan peran peradaban kita di dunia. Sepakat ya? Gitu. Peran peradaban itu yang sebenarnya dalam Fitrah Bis ini di bab 1 itu ditekankan begitu. Karena apa? Kalau alasan Allah menghadirkan kita untuk apa? Jelas untuk beribadah. Sepakat ya? Alasan Allah menghadirkan kita untuk beribadah. Tapi setiap kita punya tugas masing-masing. Gitu ya? Gitu. Khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun kan? Kita diciptakan untuk beribadah. Tapi setiap kita punya tugas kita masing-masing. Karena kita adalah khalifatul fil ard. Sepakat nggak? Ada khalifah versi A, khalifah versi B. Ada khalifah di muka bumi yang menjadi panglima. Ada khalifah di muka bumi yang menjadi dokter, yang menjadi dai gitu ya, menjadi ulama, yang menjadi pakar apa gitu. Jadi setiap kita harus menemukan tuh apa peran peradabanmu di dunia. Nah gitu. Nah, yang keempat doanya apa? Yang ketiga doanya adalah waslih li fi zuriyati. Ya Allah, perbaikilah aku untuk mendidik anakku. Sepakat? Karena anak-anak kita nanti bukan sekedar anak biologis, tapi anak ideologis. Begitu kata Ustadz Budi Asari. Tapi kalau saya mengatakan anak-anak itu bukan sekedar ideologis, dia seorang anak yang harus melanjutkan perjuangan kita selama di dunia. Gitu ya, tadi ada 3 hal yang harus ditunaikan oleh, kalau kita punya orang tua meninggal, ada 3 hal yang harus kita tunaikan. Pertama, wasiatnya, gitu ya. Yang kedua apa? Hutang-hutangnya diberesin gitu ya. Yang ketiga, warisannya. Nah, warisan ini bukan hanya harta dalam Islam, tapi juga apa? Perjuangan orang tua kita lanjutkan. Gitu ya. Maka di surat 51 ayat 52, nanti silakan dibuka. Surat 52 itu Allah dengan clear mengatakan, waladzina amanu wa tabathum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang beriman yang diikuti oleh anak dan keturunan dalam keimanan, Allah akan sambungkan mereka. Alhaqna bihim. Allah akan sambungkan mereka. Gitu ya. Jadi kita ingin berharap anak-anak kita melanjutkan perjuangan kita. Sepakat? Sepakat ya? Gitu. Saya lihat dalam sepanjang sejarah dulu, kalau orang tuanya nabi, anaknya nabi. Lihat deh, gitu ya. Kalau orang tuanya ulama, anaknya ulama. Walaupun dalam ulama yang berbeda, tapi temanya ulama. Kalau orang tuanya kiai, kiai anak gitu ya. Karena memang harus ada yang melanjutkan. Kalau kita keputus nih hari ini ya. Dulu mungkin leluhur kita kiai, sekarang kita PNS gitu ya. Dulu leluhur kita petani, kita mungkin sekarang apa? Tukang gojek gitu. Keputus kita nih. Kenapa? Jadi nggak ada yang melanjutkan perjuangan. Saya banyak menemukan keluarga, dulu ayah ibunya pengusaha batik. Anak-anaknya nggak ada yang jadi pengusaha batik. Dulu ayah ibunya punya petani, punya ratusan hektar. Anak-anaknya nggak ada yang melanjutkan. Gitu ya. Ini kan jadi apa? Akibatnya apa? Perjuangannya tidak berlanjut, terputus gitu ya. Saya termasuk orang yang terputus. Dulu leluhur saya itu kiai di Ciamis ya, ulama-ulama di Ciamis. Itu sudah punya pondok pesantren saya baca sejarah tahun 1757. Sudah berdiri pondok pesantren leluhur saya di Ciamis. Dan pondok pesantren itu separuh santrinya habis syahid ya, karena mendukung Pangeran Diponegoro perang 1825. Dan 1830 ketika Diponegoro kalah, pesantrennya ditutup oleh Belanda. Gitu ya. Dan Indonesia cerita tahun 1980 itu makam-makam para syuhada itu digali ya, tahun 80. Jadi meninggalnya abad 1830 syahidnya gitu ya. Lalu tahun 1980 digali makamnya, itu belasan syuhada masih utuh jenazahnya, masih mengeluarkan darah begitu ya. Dan saya diminta sama keluarga besar untuk kembali ke Ciamis gitu, untuk kembali membangun kembali pondok pesantren seperti dahulu kala begitu ya. Nanti jadi saya sebenarnya punya hutang dengan keluarga besar ya untuk kembali. Saya bilang saya bukan dari pondok pesantren gitu kan. Saya cuma belajar agama dari Ma'had Al-Hikmah waktu itu selama 3 tahun. Tapi mudah-mudahan Allah sambut gitu. Jadi teman-teman sekalian mari gitu ya. Kita tumbuhkan kembali peran peradaban kita. Sepakat? Sepakat ya. Anak-anak kita harus melanjutkan ini. Jangan sampai terputus. Jangan sampai kalah sama bangsa Yahudi. Gitu ya. Jangan sampai anak kita cuma lulus, hafal Quran, tamat ITB, kerja. Ya kan? Gajian begitu. Bukan itu. Hamka dalam bukunya mengatakan ada orang yang ijazahnya segulung besar, yang bukunya selemari katanya, tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati. Kenapa mati? Karena dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya untuk mencari kesenangan dirinya. Kepintarannya itu membuatnya semakin takut untuk menyuruh kebenaran, untuk membela membela agama Allah begitu ya. Hatinya telah menjadi batu katanya begitu. Karena apa? Semua ilmunya bukan digunakan di jalan Allah, hanya untuk cari uang, ya, cicil rumah begitu dan seterusnya. Nah, maka kita berharap ya dengan pendidikan berbasis fitrah ini anak-anak kita bisa tumbuh lebih baik gitu ya. Sepakat? Siap? Halo, siap? Gitu ya. Ridho anak kita jadi apapun yang Allah inginkan. Gitu ya. Maka dari sekarang mesti relax gitu ya. Ini kok nggak jalan?
Oh, mati laptopnya. Ada passwordnya. Ada passwordnya nggak? Harus itu aja. Kok mati sendiri? Ini belum masuk kali. Ya, berarti ada yang nggak masuk. Masuk? Oke. Atau nggak usah pakai materi deh. Oke, yang kedua ya, bab yang kedua setelah memahami peran peradaban itu. Oh, sebelum masuk bab berikutnya ya, bab 1 itu, maka untuk mencapai peran peradaban itu ya, manusia kemudian sama Allah diberikan semua hal. Ibnu Khaldun dalam bukunya itu mengatakan ada 4 dimensi peradaban. Yang satu, pertama manusia, kedua alam di mana dia tinggal, yang ketiga zaman di mana dia hidup, yang keempat adalah kitabullah. Jadi Allah berikan 4 bekal ini kepada kita. Pertama manusia ini maksudnya apa? Fitrah. Jadi fitrah yang diinstal dalam diri anak-anak kita itu bekal Allah agar kita nanti mencapai peran peradaban. Jadi kalau hari ini anak-anak kita unik sifatnya, itu kebetulan apa bukan? Bukan tuh ya, semua sifat unik itu, fitrah itu akan menjadi peran di masa depan. Kalau anak kita cerewet, perannya apa kira-kira? Cerewet, comel, bawel, nggak bisa berhenti ngomong. Itu ada sekolahnya nggak? Sekolah tinggi cerewet di Indonesia? Nggak ada kan? Itu kan bawaan lahir kan? Pasti ada maksudnya nggak? Ada tuh, maksud Allah apa kira-kira? Coba bayangkan aja, kalau anak cerewet masa depannya apa? Layak hidup nggak dia? Layak kan? Gitu. Anak cerewet apa? Presenter, ya, mubalik, sepakat ya? Dai, anggota dewan, penyiar TV, gitu ya, radio. Sepakat ya? Mama Dede cerewet nggak kecilnya? Mama Dede kecilnya cerewet? Yakin saya cerewet, gitu. Ya kan? Coba ketawanya aja begitu kan? Hehehe, gitu ya. Cerewet udah kecilnya. Cuman ayah ibunya nggak fokus pada cerewetnya. Fokus pada apa? Kemampuan bicara sama agamanya. Jadi mau balik kan? Manfaat nggak? Manfaat buat dunia. Dapat surga dia. Sepakat ya? Insya Allah amin. Gitu ya. Siapa yang punya anak keras kepala? Sotoy. Ya, suka ngedebat, suka ngatur. Umi aja. Apa Pak? Masa depannya apa tuh? Anak suka ngatur-ngatur. Pemimpin. Sepakat ya? Semua pemimpin di muka bumi keras kepala. Ya kan? Kalau nggak keras kepala nggak jadi pemimpin dia kan? Nanti tinggal adabnya saja dimasukkan gitu ya. Tapi keras kepalanya biarkan dia. Ya udah anak keras kepala ditempelin kepala jadi lembek kepala gimana gitu. Gitu ya. Salurkan. Kalau anak-anak keras kepala jangan banyak dimarahi tapi disalurkan. Jadikan pimpro di rumah. Setiap jalan-jalan, nak, besok kita liburan ke mana? Ke Jogja. Kamu pimpronya ya, gitu. Wah, pimpro. Apa tuh pimpro? Kamu yang ngurus semuanya. Duitnya, gitu. Kamu pilih adik-adik kamu buat jadi anggota kamu, termasuk Umi Abi gitu kalau di rumah. Gitu ya. Jadi salurkan saja. Nanti masukkan organisasi sosial ya, masukkan ke panduan, masukkan ke pengurus masjid ya, agar jadi pengurus. Ya, orang-orang itu senang organisasi itu, senang nyuruh-nyuruh. Salurkan saja. Siapa yang anaknya pengen kayak Muhammad Al-Fatih? Nah, angkat tangan. Tahu nggak kecilnya keras kepala? Kita pengen Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel, wujudkan lamaran Rasulullah, orang soleh, hafal Quran. Kita nggak tahu kecilnya kan, keras kepala Bapak Ibu. Ya, sampai pernah ditempeleng sama gurunya. Karena keras kepala itulah kemudian dia menjadi seorang panglima yang tahan banting, sepakat nggak? Serang lagi. Karena dia mewariskan dari kakeknya kan, kakeknya Muhammad I, lalu bapaknya Abdul Hamid, terus dia Muhammad II sebenarnya. Jadi Sultan Muhammad II tuh dia nurusin kakeknya. Dia memperjuangkan itu. Kan Rasul meramalkan ya. Dulu Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, lebih dulu dia kuasai mana? Konstantinopel, Konstantinia, ya atau Roma gitu ya. Jadi dulu ada kerajaan Romawi, waktu itu ada yang di timur, ada yang di barat ya. Yang di barat itu Roma, yang di timur itu Istanbul ya, Konstantinopel. Kata Rasulullah, Konstantinopel. Itu bicaranya abad ke-6 ya, 1421 ya. Berapa abad kemudian, terus sekitar 8 abad kemudian terwujud ramalan Rasulullah. Siapa yang mewujudkan? Seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Ketika lewat depan nggak tembus-tembus, karena itu kan Selat Bosporus ya. Jadi benteng Roma itu di depannya itu Selat Bosporus. Dipasangin tombak-tombak runcing itu, bolok-bolok besar runcing. Jadi kapal-kapal yang datang pasti karam. Lewat depan nggak pernah tembus. Dipakai meriam nggak pernah sampai. Akhirnya apa? Muhammad Al-Fatih punya ide gila yang belum pernah dilakukan panglima perang manapun. Tahu nggak idenya? Ya,
Dia melihat ada celah di sebelah benteng yang itu nggak ada penjagaan, tapi harus melewati bukit. Gitu ya. Akibatnya apa? Dia punya ide yang belum pernah direncanakan oleh panglima manapun. Dan dia mengatakan sama bawahannya, kalau jenggotku tahu, jenggotku aku potong. Gitu. Saking rahasianya. Apa? Kapal laut digotong Bapak Ibu lewat darat. Pakai bolak-bolak kayu dilumuri lemak domba, digotong. Bayang ya? Itu pada Isya, di sholat Isya berjamaah digotong. Satu malam itu menggotong. Ya, kemudian diturunkan di sebuah salat di sebelah di sebelah benteng, lalu subuh futuh Konstantinopel. Keren ya. Itu anak-anak yang kecilnya apa? Keras kepala. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak keras kepala, sabar gitu. Jangan sabar, nanti capek, banyak syukur. Sepakat nggak? Bedanya apa sabar sama syukur? Kalau sabar anak kita dianggap beban. Kalau syukur anak kita dianggap karunia. Makanya Luqmanul Hakim itu kuncinya didik anak. Tahu Luqmanul Hakim? Bukan nabi, bukan rasul, tapi cara didik anaknya dicantumkan di Quran. Karena keren. Dia nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan, bahkan budak. Tapi didik anaknya keren. Ya, surat Luqman. Bahkan namanya diabadikan di Al-Quran surat Luqman. Itu kuncinya ada di surat Luqman ayat 12. Ya, nanti itu kunci para orang tua kalau mau sabar. Di situ jawabannya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh-sungguh, lakot itu artinya la taukid ya, la pendek. Kot tadi sungguh-sungguh, 2 kali sungguh. Kalau di matematika artinya biimplikasi, if only if, gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak itu, gitu ya. Harus itu, nggak ada cara lain. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? Anishkurillah, karena banyak bersyukur. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, syukuri saja yang Allah berikan pada anak kita. Yakin saja. Tidak mungkin Allah ciptakan anak kita tanpa peran istimewa di masa depan. Sepakat? Sepakat? Yakin? Nanti sampai rumah anaknya dipeluk ya. Ya, maafin Bunda nak, gitu ya. Bunda kurang syukur sama kamu nak, gitu ya. Siapa yang pernah anaknya dipeluk, ditatap dengan cinta, penuh cinta gitu ya. Seperti dia waktu baru lahir, lalu dipeluk anaknya. Terus mengatakan, nak, sejak kamu berada bersama Bunda nak, cinta ayah Bunda semakin mereka indah nak. Rezeki ayah semakin melimpah nak. Sungguh kamu kalau tinggal dalam hidup kami nak. Terus dipeluk anaknya. Siapa yang pernah gitu angkat tangan? Saya pernah sebaliknya. Sejak kamu lahir nak, PLN naik terus nak. Ya, BBM gak turun-turun, BPJS naik 2 kali lipat gitu. Itu ya. Makin kita tidak bersyukur, makin Allah berikan ujian terus-menerus. Sepakat? Ya, relax saja didik anak ayah bunda. Allah sudah siapkan semuanya. Ibaratnya HP, ya kita beli HP sudah ada aplikasinya. Itu namanya fitrah. Nggak perlu banyak diinstal macam-macam. Sepakat? Jangan unduh apapun nanti hang dia HP-nya. Jadi syukurinya fitrah anak kita. Ada punya anak cengeng nggak, baperan? Itu fitrah bukan? Dari kecil cengeng, baperan, gampang sedih, hatinya mendung gitu ya. Kalau tangsel mendung, tangsel cerah-cerah. Ada punya anak gitu? Punya masa depan nggak dia? Layak hidup nggak dia? Jadi apa kira-kira masa depannya anak kayak gitu? Cengeng banget, baperan, sensitif. Kira-kira apa? Penulis, ya kan? Sastrawan, ya kan? Sutradara film, ya kan? Kita butuh nggak saudara muslim? Butuh kan? Sekarang film-film barat itu kan nggak islami kan? Kita butuh saudara yang hebat-hebat, tulis hebat. Ya, siapa? Alhamdulillah hari ini banyak novel-novel Islam lahir ya, dengan penulis hebat. Helvitiana Rosa, ya, Habibur Rahman, Kang Abik. Pernah baca novel ayat-ayat cinta? 1 baca, 2 baca, nonton filmnya, nangis. Kalau nggak nangis aneh tuh. Gitu. Penulisnya cengeng apa enggak? Saya yakin cengeng penulisnya. Lihat Kang Abik matanya kecil-kecil gitu kan? Cengeng udah. Gitu kan? Karena apa? Tidak mungkin orang yang tidak cengeng bisa membuat novel yang membuat orang berderai-derai air mata. Nggak mungkin kan? Dia telah mencengengkan dirinya sebelum mencengengkan orang lain. Sepakat? Jadi cengeng itu ada maknanya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi syukuri saja. Jadi kalau punya anak cengeng gimana? Latih menulis, oke? Ya, pertemukan dengan para pengarang, salurkan di rumah. Gitu ya. Terus kalau hal-hal yang kira-kira di rumah yang kita nggak bisa mikir, nah kira-kira gimana perasaanmu? Nah, dia firasatnya tajam tuh biasanya anak-anaknya gitu. Oke? Siap? Sepakat? Jadi tolong dicatat sekali lagi, mustahil Allah ciptakan anak kita tanpa peran istimewa di masa depan. Jadi Allah sudah bekali. Jadi kita baru bicara 1 ya, tentang fitrah itu. Jadi fitrah manusia ini sebenarnya nanti akan jadi peran di masa depan. Jadi jangan khawatir. Gitu ya. Ada yang punya, tapi tolong dicatat ya, ada cengeng itu ada 2 ya, ada cengeng banyak digebukin gitu, ada cengeng sifat.
Jadi anak saya cengeng nanti seniman. Tapi cengengnya ibu sifat apa digebukin? Digebukin. Itu namanya bukan cengeng sifat, tapi cengeng karena trauma. Tolong bedakan ya. Bedakan. Termasuk keras kepala tadi itu. Anak saya keras kepala jadi pemimpin. Cek dulu. Keras kepala dari kecil apa baru-baru saja? Kalau baru-baru saja jangan-jangan itu jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya. Sepakat? Bapaknya jarang pulang gitu ya. Ibunya tukang nyubit, jadi keras dia. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka tolong dicek. Jadi makanya fitrah ini harus dijaga, kata Rasulullah kan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abauhu, orang tuanya lah ya, fa'aba, bahkan abi, bapak aba, yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Tapi tidak disebut au yusalimanihi. Kenapa? Karena begitu lahir sudah muslim. Sepakat? Sudah muslim dia. Maka semua ulama sepakat, anak-anak yang diwafatkan Allah sebelum 15 tahun dia fil jannah, di surga dia. Oke? Anak-anak yang diwafatkan Allah sebelum 15 tahun dia di surga. Kalau kita sudah lewat 15 ya, sudah expire pertama lewat gitu ya, sudah expire. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yakin saja. Makanya dalam konsep fitrah nanti ya, kenakalan adalah potensi yang belum nampak buahnya atau jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya. Jadi nggak ada anak nakal sebenarnya. Gitu ya. Kenapa anak suka jajan? Kemarin saya di sekolah itu saya bilang, siapa anaknya suka jajan? Angkat tangan. Kenapa suka jajan tuh? Kenapa suka jajan? Apa dia nakal? Bukan. Kenapa? Karena kita gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah. Sepakat? Oh, kenceng banget. Jarang masak Ibu ya. Gorengan terus ya. Saya tahu lah keluarga muda dengan beberapa anak udah pasti pengen instan kan. Ya, pagi ceplok telur, siang sosis, sore nugget. Nih kan? Minyak goreng itu paling laku di Alfa itu. Gitu ya. Karena kita hidup nggak sehat kan? Gitu ya, hidup nggak sehat gitu. Jadi teman-teman sekalian, mulailah hidup sesuai dengan fitrah gitu ya. Baik secara makanan, keimanan. Jadi fitrah ada 8. Ada 8 hal yang Allah install dalam diri anak-anak kita. Yang pertama adalah fitrah iman. Oke? Jadi iman itu diinstal apa enggak? Diinstal di dalam ruh. Ya, wa asyhadahum anfusihim. Jadi kalau nanti teman-teman nonton videonya Ustadz Adi Hidayat ketika menjelaskan Bulughul Maram, ya kan? Di YouTube ada. Itu silakan nanti dilihat bagaimana beliau menjelaskan fase perkembangan manusia dari sejak saripati tanah, lalu nutfah ya 40 hari dalam rahim tiupkan ruh. Nah, pertemuan antara jasad dengan ruh disebut dengan nafs jiwa. Bukan nafsu ya, nafs itu jiwa artinya. Gitu ya. Jadi pertemuan antara jasad dengan ruh disebut dengan jiwa. Nah, di atas jiwa inilah Allah install fitrah. Wasyhadahum anfusihim, dan kami bersaksi kepada jiwa-jiwa. Nafs ya, kepada nafs ini. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Lalu kita semua menjawab di alam ruh kita waktu itu, qalu bala syahidna. Bukan aku Rabbmu, betul ya Allah, kami bersaksi. Gitu ya. Jadi kita semua pernah diinstal keimanan di alam rahim, alam ruh bahkan. Siapa yang pernah bersaksi di alam rahim? Ibunya angkat tangan. Siapa masih ingat ya pernah bersaksi di alam ruh? Angkat tangan. Saya juga nggak ingat Bapak Ibu, karena bukan direkam di memori. Sepakat? Direkamnya di mana? Di jiwa, ya kan? Makanya kalau kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan ya Allah gitu ya. Orang paling ateis, seateis-ateisnya ateis, ya kalau naik pesawat dalam keadaan pengen kecelakaan gitu ya, dia pasti mengatakan semoga kami selamat. Kata semoga itu artinya apa? Maksudnya apa kata semoga? Berarti ada zat yang maha hebat yang bisa menolongnya, yang orang lain tidak mampu. Sepakat nggak? Berarti dia masih beriman tuh sebenarnya, gitu ya. Makanya Yusuf Qaradawi dalam bukunya Wujudullah mengatakan, saya sudah keliling dunia, saya datangi tempat-tempat gitu ya. Ada tempat-tempat, ada suku-suku yang nggak punya pasarnya, ada suku yang nggak ada perpustakaannya, ada suku yang nggak ada rumah sakitnya, tapi tidak ada satu suku pun yang tidak punya tempat sujud kepada Tuhan, ya kan? Karena sujud kepada Tuhan itu kebutuhan, itu fitrah gitu ya. Walaupun nanti sujudnya sama batu atau sama pohon ya, tapi kecenderungan manusia untuk tunduk pada zat yang maha hebat itu adalah fitrah. Sepakat? Bukti kedua apa? Setiap bayi lahir menangis. Siapa pernah punya bayi? Angkat tangan. Lahir tertawa apa menangis? Ya, kalau tertawa ibunya masuk rumah sakit jiwa. Semua bayi lahir menangis. Sepakat? Kenapa menangis? Ya, para ulama mengatakan karena mencari Tuhan. Aina Robbi. Mana Robku dulu yang aku bersaksi di alam rahim, di alam ruh. Aina Robbi.
mana Robku, nangis dia, aina Robi. Maka disyariahkan dalam Islam menyusui berapa tahun? 2 tahun lamanya. Ibunya datang ya mewakili Robnya sementara. Ibunya datang sebagai pemberi rizki, gitu kan? Berupa ASI, gitu kan? Ibunya datang sebagai pemiliknya dengan memeluknya, gitu kan? Begitu. Maka dalam para praktisi empati mengatakan kalau menyusui bayi jangan disambi, ya, dipeluk, ditatap, ya, dirasakan harumnya, ya, skin to skin, dirasakan degup jantungnya, gitu. Jangan sekali-kali sembari menyusui WhatsApp, ya, update status, nonton film Korea, gitu ya. Karena pendidikan akidah pertama kali ketika menyusui. Makanya kita aneh di Indonesia ini negeri Muslim, cuti melahirkan berapa bulan? 3 bulan, ya. Sementara di Jepang Bapak Ibu, teman saya kemarin pulang dari Jepang cerita, di Jepang cuti melahirkan 2 tahun dan digaji penuh oleh negara. Keren ya, Islami banget tuh. Itu negeri kafir itu. Saya bilang sama teman-teman saya di DPR ya, antum gak usah ngomong keren-keren tentang syariah Islam deh. Ibu menyusui aja, menyusui 2 tahun dibayar negara sudah oke. Sepakat nggak? Siapa yang mau menyusui dibayar negara? Ya, 10 juta sebulan. Wow, nggak kemana-mana nyusu, gitu ya. Kalau lo suruh malas-malasan, kalau duit aja, gitu ya. Jadi beda nggak antara bayi yang susunya diperas taruh di kulkas dengan langsung? Beda nggak? Beda. Karena dibutuhkan bayi itu bukan hanya susunya, tapi apa? Attachmentnya, ikatannya, bondingnya kalau orang bilang, bondingnya. Sepakat? Nah itulah pendidikan akidah, gitu. Pantesan anak-anak kita yang sekarang SD, SMP susah banget disuruh sholat. Jangan-jangan dulu nyusunya disambi ya Bu ya. Nonton TV ya, nonton Sule gitu ya. Maaf ya. Jadi begitu. Jadi kita ini banyak sekali sama sekali banyak meninggalkan fitrah kan. Kita banyak mengganggu fitrah anak kita. Saya sering bilang ya, antara fitrah dengan syariah itu kompatibel nggak? Kompatibel ya, karena fitrah itu menurut para ulama juga definisi yang lain ya. Fitrah adalah sifat karakter konstitusi yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah, menerima din, itu fitrah. Gitu ya. Jadi Allah bukan hanya menetapkan syariah, Al-Quran, As-Sunnah, tapi makhluk yang diamanahkan Quran dan Sunnah ini Allah persiapkan untuk mampu memikulnya. Gitu ya. Contohnya apa? Saya ambil contoh sederhana. Salat subuh syariah bukan? Salat subuh syariah bukan? Syariah. Perhatikan anak bayi. Jam 3 bangun, jam 4 bangun, yang nyuruh tidur lagi siapa? Emaknya. Tidur ya anak masih gelap. Udah gede susah bangun subuh. Siapa yang merusak? Kita yang merusaknya. Sepakat? Semua anak ini enggak suka gerak enggak? Suka gerak kan, dinamis kan? Kenapa udah gede mager? Pegangin HP, mager, malas ke masjid, ya kan? Siapa dulu yang mengenalkan gadget? Kita. Siapa dulu yang nyuruh dia diam? Sini nak, gerak terus nggak bisa diam. Cicing wae atuh. Pendiam, ya 5 tahun pendiam, 10 tahun pendiam. Pendiamnya bukan pendiam sifat ya, pendiamnya karena dimarahin tuh. Nanti 25 tahun pendiam, 50 tahun nakal lagi, ada kan? Gitu ya. Siapa sih ini bapak-bapak yang sekarang merasa nakal lagi? Ya, jangan-jangan dulu waktu kecil belum puas sama ibunya gitu ya. Gitu ya. Siapa yang punya suami hari ini kalau sakit rewel banget? Kalau sakit rewel banget, saya mendingan bayi sakit daripada suami rewel gitu. Nah itu waktu kecil jangan-jangan belum selesai menyusui, masuk PAUD. Ya, terus calistung lagi gitu dah. Wassalam udah. Kita merusak fitrah anak kan? Apalagi misalnya hari ini orang tua mengeluh anaknya nggak hati-hati sama najis. Najis ya, pipis sembarangan, celana nggak digulung, nggak jongkok gitu ya. Padahal kita semua tahu ya, semua anak anti najis, banget nggak? Kalau pipis gelisah dia minta ganti, ya kan? Siapa yang ngajarin tuh? Kucing kalau pipis nggak akan minta ganti kucing gitu, ya kan? Kalau pup nangis minta ganti, ya kan? Dia sensitif sama kejijian, sensitif sama najis. Lalu pertanyaannya apa? Siapa yang mengenalkan Pampers? Halo, ini penggemar Pampers semua nih. Bukan nggak boleh pakai Pampers, boleh, tapi kalau keluar rumah, gitu ya, kalau keluar rumah saja, di rumah sebaiknya jangan. Biarkan anak-anak apa adanya, gitu ya. Kan sekarang cuci kiloan murah kan? Ya, jangan pusing, wah nanti cuci capek, udah kiloin aja gitu ya. Gitu kan? Biarkan dia merasakan apa? Kebelet pipis gitu ya. Biarkan nanti dia warning sistemnya terjaga begitu ya. Begitu. Bahkan para pakar mengatakan toilet training itu akan keganggu kalau anak-anak pakai Pampers. Sepakat nggak? Ya, toilet training tahu ya, melatih anak untuk dari kebelet sampai menahan pipis sampai ke toilet, sampai buka celana gitu ya, sampai pipis lalu dibilas dengan rapi.
Lalu pakai celana dirapikan lagi. Sepakat ya? Total training. Oke, termasuk pupuk juga begitu. Kan banyak anak yang kebelet langsung berceceran gitu. Ya kan? Atau nggak kebelet tiba short gitu ya. Ya kan? Itu kebanyakan pakai pampers tuh. Ya, boleh pakai pampers tapi jangan kelamaan. Di rumah sebaiknya jangan, gitu ya. Dan di Jepang itu ada sebuah riset yang menurut saya sih mengerikan risetnya ya. Risetnya begini. Anak-anak yang toilet trainingnya tidak selesai, yang pipisnya dari kebelet sampai pipis nggak dijaga, berceceran, itu ketika besar, ya 80% itu akan jadi pezina. Apa hubungan antara pipis sama zina? Ternyata kesimpulannya gini, kalau pipis saja tidak bisa jaga, apalagi spermanya. Sepakat nggak? Iya kan? Ini kan bicara keindahan, sepakat nggak? Bicara keindahan, bicara martabat ya. Jadi pipis itu nggak main-main. Maka kalau ayah bunda baca hadis, baca Riyadhus Shalihin, itu ada bab tentang kebersihan ya, tentang istinja itu. Ya orang-orang yang buang air kecil dengan berceceran terkena kaki ya, dia tidak akan masuk surga. Gitu ya. Saya dulu nggak pikir ya, ini apa hubungannya ya antara pipis berceceran dengan masuk surga. Ternyata mungkin riset tadi itu ya, ada kaitan antara berzina dengan orang yang tidak menjaga najisnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau dalam Islam tuh kita terus jaga betul, termasuk makanan, ya kan? Kalau saya ngobrol di Jepang juga, di Jepang tuh, jadi Jepang itu kalau secara Islam udah keren banget ya, tinggal tauhid aja nggak belum, tinggal tauhid aja belum. Jadi kalau ada kesana dakwah ya, masuk Islam keren ya, cepat dia sebenarnya, tauhidnya aja belum. Tapi secara kehidupan sudah luar biasa. Jadi kalau di sana makanan itu Bu, makanan itu udang ditekuk ya kan bento tahu ya, udang ditekuk, terus nggak digoreng, diasamkan. Kalau sini sih digoreng ya. Kalau di restoran Jepang, tapi di sana nggak diasamkan, tuh ya, terus kasih cuka ya. Jadi gorengnya tuh pakai cuka dia, terus kasih tali yang kasih indah-indah begitu ya, dikasih irisan tomat dan seterusnya. Gitu. Jadi bagi ibu-ibu Jepang tuh nggak penting besar dan kenyang, yang penting indah dan bergizi, walaupun kecil. Kalau kita kan kebalikan ya, yang penting apa? Besar dan kenyang, lontong, apem, nasi uduk. Coba lihat sarapan kita pagi hari itu sama sekali tidak fitri sarapannya. Ya, bakwan coba. Bakwan apa indahnya Bu, Bapak Ibu? Sayuran diacak-acak, masukin tepung, jus. Ya kan? Kita pengen anak kita masuk surga, pengen anak kita cinta Quran. Quran itu bahasanya indah apa enggak? Indah kan? Bagaimana anak-anak bisa memahami keindahan Quran kalau matanya aja enggak indah melihat makanan? Sepakat enggak? Penting ya. Jadi kalau di urutannya kalau di fitrah estetika nanti kapan-kapan kita bahas, urutan itu dari kuping ya. Kuping harus mendengar yang indah-indah dari kecil. Maka begitu lahir diazankan kan? Allahu Akbar kan? Diazankan. Jangan sekali-kali bertengkar depan anak kecil ya. Nanti dia terbiasa dengan kekasaran. Gitu ya. Terutama ibu-ibu nih, saya sering melihat ibu-ibu tuh kadang-kadang ngomongnya frekuensi tinggi semuanya. Ini kurang dibelai apa gimana nih? Gitu ya. Ya kan langsung misalnya gini, antara bertanya, menyatakan sama menyuruh sama nadanya. Udah makan belum gitu. Itu nyuruh apa bertanya? Gitu. Itu kan udah jadi serba tinggi. Nah, saya bisa pastikan ya, ibu-ibu yang ngomongnya langsung tinggi, itu ibu-ibu tidak bahagia dengan dirinya. Kan surga itu yang ada teriakan tuh di surga apa di neraka yang ada teriakan? Neraka, di surga nggak ada teriakan kan? Jadi kalau rumah kita banyak teriakan, rumah kita rumah neraka gitu. Jadi, tapi gini ya, jangan langsung pulang dari sini nanti marah-marah gitu ya. Dicek dulu apa yang membuat para ibu ini mudah berteriak, apa kira-kira? Coba dicek. Salatnya kurang tumaninah, kurang untuk tumaninah salatnya atau kurang tilawah, satu kan? Kalau misalnya ini cukup, yang kedua cek, jangan-jangan kurang hobinya tidak tersalurkan, ada nggak di sini? Bakatnya nggak tersalurkan, ada di sini? Di sini ada nggak wanita karir yang dulu bekerja, sekarang resign ngurus anak, ada? Pengen jadi ibu sejati ngurus anak gitu, baru 3 bulan ngurus anak pengen ngantor lagi, ada? Nah, itu kan, itu kan ada bakat yang tidak tersalurkan, itu bisa marah-marah tuh. Maka salurkan di rumah tapi ya jangan di luar rumah. Dipadukan antara peran keibuan dengan peran di karir. Kalau bisa dipadukan. Jualan online gitu ya, padukan. Gitu ya. Terus yang ketiga, jangan-jangan kurang belajar. Ada nggak di sini kurang belajar? Siapa yang kalau lihat buku pengen muntah katanya? Gitu. Kalau lihat kampus, lewat kampus, enak gitu ya, enak gitu. Ada tuh nggak suka belajar. Nah, ini penting ya. Ada orang-orang yang nggak tersalurkan dalam belajar. Yang keempat, kurang dibelai suami. Ada pernah dapat materi bahasa ibu nggak? Bahasa ibu pernah dapat? Bahasa cinta pernah dapat? Jadi ini sama ayah dan ibu sama ya. Jadi bahasa cinta tuh ada 5. Ini kalau kasus ibu ya, ada ibu yang bahasa cintanya dipuji. Bunda cantik deh. Ada di sini?
kantung cintanya meletup-letup kalau dipuji? Angkat tangan. Nggak ada? Ada juga kalau dipuji nggak seneng. Bunda cantik deh, gombal. Oh. Tapi ini mas 10 gram, senengnya dikasih. Ada ya? Siapa yang begitu? Dipuji bilang gombal tapi dikasih seneng banget. Tapi ada juga dipuji nggak seneng, dikasih hadiah nggak seneng. Senengnya dibersamai. Berduaan, seharian ngobrol, tuntunan di pinggir danau. Ini ngapain cuma makan singkong goreng gitu ya. Tapi berduaan tuh rasanya kayak princess. Wah, saya wanita paling cantik di muka bumi. Angkat tangan. Senangnya dibersamai gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, senangnya disentuh. Ada nggak? Ya dipuji biasa aja, dibersamai biasa, senangnya disentuh, dicium keningnya gitu ya. Itu rasanya kumis suami berbulan-bulan di sini rasanya. Itu kalau kumisan ya, kalau jenggotan di sini rasanya. Gitu ya. Ada yang begitu, senangnya disentuh, dibelah. Ini para jablay biasanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sampaikan bahasa cinta kita ke suami ya. Umi itu bunda tuh senangnya dibelai loh ya. Sampaikan. Sepakat ya? Yang kelima apa? Dilayani. Siapa di sini yang cintanya meletup kalau dilayani suami? Tiba-tiba Sabtu Minggu suami kan nggak ngantor ya. Tiba-tiba habis sholat subuh dari masjid masuk ke dapur, masuk kamar bawa omelet sama susu hangat. Wih, laki gue gitu. Siapa yang senang dilayani? Atau buka jendela pagi-pagi, lakinya lagi nyapu gitu. Padahal dekil bu, tapi rasanya tuh, ih pangeran gua gitu ya rasa dicinta. Ada yang begitu? Nah, sampaikan bahasa cinta kita pada pasangan, termasuk ayah ya, sampaikan. Satu orang biasanya 2 bahasa cinta, gitu ya. Ada yang semuanya serakah banget tuh, gitu. Terus dikasih seneng, dipuji seneng gitu ya. Itu serakah namanya, gitu. Gitu ya. Itu kurang bahagia namanya, gitu ya. Jadi fitrah tuh, sepakat ya, itu fitrah. Gitu. Jadi harus saling Jadi fitrah ini bukan hanya untuk didik anak, tapi juga untuk apa? Suami istri juga harus paham, gitu ya. Apalagi misalnya, tadi fitrah iman udah ya, fitrah bakat, fitrah belajar, gitu. Kita akan bahas. Terus yang kedua, alam, tempat di mana kita. Jadi tadi ada 4 dimensi peradaban apa tadi? Pertama apa? Manusia ya, dengan segala fitrahnya. Tadi saya bahas fitrah iman. Jadi pelan-pelan aja ya. Fitrah iman itu setiap anak sudah beriman belum? Sudah berarti kan? Nah maka tugas orang tua untuk fitrah iman tinggal tumbuhkan saja. Untuk fitrah yang lain juga sama. 0 sampai 6 tahap membuat anak terpesona. Oke? Bukan tahap anak patuh. Patuh usia berapa? 7 sampai 10. Makanya Rasulullah mengatakan perintahkan anak kalian sholat ketika berusia 7 tahun. Jadi patuh itu usia berapa? 7. Order, perintah 7. Di bawah 7 nggak ada perintah. Di bawah 7 kalau gitu nggak diajarkan sholat dong. Bukan tidak diajarkan sholat. Di bawah 7 dibuat terpesona dengan sholat. Sepakat? Terpesona dengan masjid. Terpesona dengan puasa. Tapi bukan tertib amalnya. Bukan sempurna amalnya. Gitu ya. Bulan Ramadan nih. Dia ikut sahur. Mi, sahur ya Mi. Bunda sahur ya. Kita masakin makanan yang paling enak. Habis sahur dia tidur lagi. Setelah subuh tidur lagi. Kemudian siang-siang buka. Gak apa-apa gitu kan. Yang penting apa? Semangatnya. Gitu. Bunda azan bunda. Sholat yuk bunda. Dia pakai mukena. Kita pakai mukena. Kita sholat dia kabur. Nah gak apa-apa gitu. Yang penting apa? Terpesonanya gitu ya. Maka teman-teman sekalian 0 sampai 6 tahun itu bukan patuh tapi apa? Terpesona. Bikin dia jatuh cinta sama Allah, jatuh cinta pada Rasulullah, jatuh cinta pada Al-Quran, pada Islam dan seterusnya. Sepakat? Sepakat? Benar nih? Benar? Teorinya sih tahu ya. Prakteknya Masya Allah gitu ya. Gitu ya. Membuat anak jatuh cinta pada Allah gimana caranya? Macam-macam, tiap anak berbeda. Ya, tiap anak berbeda. Nanti temukan sendiri. Ada anak yang jatuh cinta pada Allah dengan cara dibacakan kisah-kisah. Ada ya? Terus dibacakan besoknya jadi rajin, ibadah rajin. Ada yang anak senang dicontohkan. Gak usah banyak ngomong. Ayah ajak anak-anak ke panti asuhan, makan bareng, bagi-bagi hadiah. Terpesona gak dia? Terpesona. Ada anak yang perlu dia kasih lihat langit. Nah, itu Allah yang bikin loh nak. Bulan, planet, awan. Gitu ya. Sepakat ya? Ada anak yang setiap azan dipeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini nak. Bunda peluk nak, ayah peluk sini nak. Sini nak, ayah peluk ya nak. Ya, masuk surga ya sama ayah sama bunda ya nak, bareng-bareng ya nak. Hatinya meletup-letup. Sepakat Bapak Ibu? Jadi setiap anak berbeda enggak? Berbeda gitu ya. Siapa yang setiap azan anaknya dipeluk, angkat tangan. Siapa yang tiap azan berubah jadi setan? Tanduk dan taringnya keluar. Pantesan anak kita jadi benci sholat. Kenapa? Gara-gara kita kan? Jadi imaji tentang sholat jadi buruk. Oh sholat itu wajah bunda yang mengerikan, gitu kan? Gitu.
Saya mau tanya, siapa yang punya anak kecil di bawah 7 tahun ya, punya balita, batita, siapa yang tiap sholat rewel anaknya? Ini anak kalau maghrib pasti rewel nih, minta nenen, minta tidur. Ya, udah dipanggil Allah ya nak, anaknya ditinggal. Kecewa nggak dia? Kecewa. Besok dia apa? Dianggap apa? Sholat adalah kompetitor. Sholat nggak? Sholat itu musuh utama saya, yang mencerabut kasih bunda kepada saya gitu ya. Besok setiap azan rewel dia. Yakin nggak? Halo, makanya ada yang bilang 1 jam sebelum azan, sebelum sholat kita kondisikan. Ya, ajak gambar masjid ya, atau bikin gunting-gunting mukena, atau bikin origami gitu ya tentang sholat, atau bacakan kisah gitu. Jadi begitu azan siap sholat ya nak gitu. Kalau dia nggak ikut nggak apa-apa, tapi bunda sholat ya, dia lega melepas. Sepakat nggak? Nah gitu ya. Kita kadang-kadang kurang kreatif tuh ya, pengen buru-buru anak soleh ya. Biasanya apa? Untuk membuat anak soleh paling gampang bukan dibangun cintanya, dibangun takutnya, ya kan? Halo, siapa suka nakut-nakutin anak sama Allah? Ya, nanti masuk neraka loh nak, awas nak gitu. Pakai kerudung nak, masuk neraka nak, gitu ya. Neraka bunda, iya neraka. Kamu nggak neraka? Kamu ditusuk pantatnya diputer nak di neraka. Para ulama mengatakan di bawah 7 tahun jangan ceritakan yang seram-seram tentang Islam. Tunda dulu. Cerita neraka, kiamat, akhir zaman, perang dajjal, stop. Sepakat? Ceritakan yang baik-baik, ceritakan surga sampai ngeces. Sepakat? Pernah nggak? Ceritakan surga sampai ngeces. Anak kita, pernah begitu? Nggak pernah ya gitu. Kalau neraka aja jago tuh. Sampai saking pengen anak patuh ya, Allah dibawa-bawa dengan cara takut-takutin. Salim Villa pernah cerita, ya ada ibu ya, saking anaknya pengen nurut ya, itu Allah dibawa-bawa. Anak main piring, nah Allah tidak suka anak main piring. Anak loncat-loncat, nah Allah tidak suka anak loncat-loncat. Gitu. Mana dalilnya coba? Coba cari. Berkata Rasulullah Allah tidak suka anak main piring, itu nggak ada kan? Gitu ya. Jadi Allah dimanipulasi, saking pengen anak soleh, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian di bawah 7 tahun buat anak terpesona dengan kebaikan. Ceritakan surga sampai ngeces. Nah surga itu nah ada sungai susu loh nak. Boleh minum bunda? Boleh nak. Sepuasnya nak. Jebur boleh bunda? Boleh. Pipis boleh? Boleh bunda gitu ya. Karena boleh pipis kan di surga kan nggak keluar air ya, nggak angin aja di surga. Ceritakan itu sampai matanya berbinar. Gitu. Tapi jangan bohong ya. Jangan jadi mengimajinasikan surga dengan indah boleh tapi jangan berlebihan. Ya mentang-mentang anak kita suka susu ultra sama teh kotak gitu. Nanti di surga ada sungai teh kotak, sungai teh pucuk, susu ultra gitu. Kita tuh dosa tuh kalau gitu tuh. Kan dia kesana nggak ada gimana ceritanya. Gitu ya. Sepakat Bapak Ibu? Jadi di bawah 7 ceritakan yang baik-baik dulu. Ini kita ngomongin fitrah iman ya, karena ada 8 fitrah nanti. Jadi di bawah 7 tahun semua fitrah itu harus diterima ya, harus dengan ditumbuhkan dengan imaji positif. Jangan sampai anak punya imaji negatif tentang agama, tentang dirinya, ya tentang Tuhannya, tentang orang tuanya, ya dan seterusnya. Jadi begitu. Dibuat indah matanya, telinganya, mulutnya, gitu ya, tangannya. Maka kalau belajar keindahan anak itu pertama kuping dulu ya. Ya, kata-kata yang indah ketika dari nyusui kan. Ngomong aja gitu, nak, gitu atau bacakan tilawah, bacakan artinya yang indah-indah. Nanti kalau kuping selesai, mata. Ya kan? Bacakan kisah-kisah yang ilustrasinya indah. Tulisannya dikit aja tapi ilustrasinya indah. Itu dari 2 sampai 3 tahun. Kalau mata selesai nanti baru ke mulut. Suruh dia mengucapkan, boleh ngomong ya 2 tahun ya. Suruh dia mengulang kata-kata yang indah. Ya dengan tutur indah, bunda. Ya, ada namanya rhyme, tahu rhyme? Ketukan dalam bicara. Bunda, aku mau sholat ya bunda. Gitu ya. Biasakan di rumah ada rhyme, ada ketukan. Ya, bunda sholat, bunda lapar, dah makan. Gitu ya. Biasanya kita pendek-pendek tuh. Ya kayak Gojek gitu ya, pendek-pendek gitu. Ya, harus ada rhyme. Nah itu penting untuk keindahan mulut. Nanti kalau mata, telinga, mulut selesai baru turun ke tangan. Motorik halus. Ya, latih mereka origami, ya kan? Ya, membuat tanah liat atau apa gitu. Nanti tangan selesai baru masuk gunting. Ya, teknologi. Jadi ada urutannya tuh. Kalau di fitrah tuh ada urutannya. Kalau kita mata belum selesai, kuping selesai, mulut selesai langsung masuk gadget. Oke? Akibatnya apa? Cedera fitrahnya, ya kan? Udah gede jadi susah menerima Al-Quran, susah menerima kebaikan, langsung gadget. Bahkan anak-anak yang di tangga dekat rumah tuh ada anaknya 2 ya, keluarga muda. Anak yang pertama masuk sekolah, anak yang kedua itu masih kecil kan, sama ibunya jadi ibunya ngurusin kakaknya masuk sekolah, mandiin. Anak yang nomor 2 dikasih gadget, kalau nggak taruh depan TV,
Ya sekarang umurnya 5 tahun masih belum bisa ngomong. Kalau nyamper ke rumah ke anak saya tuh, anak saya namanya Nadia kan, ayah, ayah, ayo, ayah, ayah, ayo, gitu. Kasihan kan ya, 5 tahun belum bisa ngomong karena terlalu depan TV. Jadi kalau bisa, saya sampai anak saya besar ya nggak punya TV di rumah. Karena bagi saya buku lebih penting. Buku ya, buku itu luar biasa. Nah, jadi gini, kalau secara teknologi itu gerakan frame TV, kecepatan frame TV itu berapa? Itu 60 frame per detik TV, gitu ya. Tapi kalau mata anak tuh masih 40 frame. Ya, nggak bisa ngelola dia. Jadi kalau dipaksa nonton TV ini damage otak depannya. Jadi mengganggu mulutnya ya, mengganggu imajinasi abstraksi. Jadi banyak yang keganggu. Gitu ya. Memang paling gampang bikin anak anteng apa sih? Gadget sama TV kan? Paling gampang itu. Ampuh itu udah. Diam ya nak, tek upin-ipin. Gitu. Tangga depan rumah ada ketemu saya, tangga baru ya, keluarga muda. Siapa namanya nak? Betul. Tinggal di mana? Betul. Semua jawaban betul gitu. Semua pertanyaan juga. Ya Allah, nih anak kira-kira kenapa tuh? Kasihan kan? Betul gitu coba. Anak 6 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian dijaga. Ya jadi fitrah iman, fitrah bakat ya, fitrah estetika, keindahan, termasuk seksualitas. Ya, seksualitas ini kita sekarang menolak LGBT tapi fitrah seksualitas nggak kita tumbuhkan, ya kan? Apa seksualitas? 0 sampai 6 kuatkan identitas gendernya, ya kan? Anak laki biar dia bangga jadi laki-laki. Aku laki dong, gitu ya. Anak perempuan aku cewek dong. Buat dia bangga dengan identitas gendernya. Ya, umur 3 tahun masih tanya sama umi abinya, sama ayah bundanya, "Bunda, aku cowok apa cewek, Bunda?" gitu. Umur 3 tahun masih nanya kayak gitu, ya, itu berarti salah satu ayah atau ibunya nggak hadir. Ya, maka kalau fitrah seksualitas 0 sampai 2 anak laki perempuan dekat sama ibunya karena menyusui, oke? 3 sampai 6 anak laki dan perempuan dekat sama ayah dan ibunya. Dua-duanya harus hadir. 3 sampai 6. Ya, di Bandung ada seorang ibu ngeluh, "Ustaz, anak saya 7 tahun, laki-laki, senangnya Barbie. Kalau beli baju warnanya pink." Ibunya pakai jilbab rapi, gitu ya, aktivis juga, dosen ibunya. Terus saya bilang, "Bu, jangan tanya bagaimana, coba ibu tanya mengapa anak bunda demikian," gitu kan. Saya cek, "Ibu di rumah sama siapa anak bunda?" "Anak saya kalau di rumah sama nenek." "Suami bunda kemana?" "Lagi ambil S3 di Jepang." "Oke. Sama nenek." "Kakek mana?" "Kakek udah meninggal." "Oke. Sama siapa lagi?" "Sama bibi pembantu." "Sama siapa lagi?" "Sama adik saya 3 orang." "Laki perempuan?" "Perempuan." Pas apa tuh? Anak laki-laki yang kebanyakan lingkungan perempuan melambai dia. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi tahu hairstylist, tukang cukur rambut laki-laki, salon ya. Karena kebanyakan pelanggan ibu-ibu jadi melambai kan. "Selamat siang Bunda," gitu. Gitu. Sepakat nggak? Gitu. Jadi penting pengaruh hormonal namanya. Jadi LGBT tidak diturunkan, tapi dipapar hormonal. Jadi LGBT bukan fitrah ya. Allah tidak ciptakan orang jadi homo, Allah jadi lesbi enggak. Itu menyimpang fitrahnya. Sepakat ya? Dan fitrah itu bisa menyimpang kalau kita nggak hati-hati dalam menumbuhkan fitrah. Karena fitrah itu seperti benih, harus hati-hati menumbuhkannya. Ya, tapi bukan berarti protektif ya, hati-hati. Gitu ya. Berikan yang dibutuhkan bukan yang kita mau. Berikan yang dibutuhkan bukan yang kita mau. Gitu ya. Misalnya kayak itu tadi seksualitas ya. Kayak fitrah individu yang ke berapa tuh? Yang ke-6 ya. Fitrah individu ego. Ya, siapa yang punya anak di bawah 7 tahun mengalami egosentris? Tahu egosentris? Ya, siapa yang di bawah 7 tahun mengalami egosentris? Tiba-tiba anak kita tidak mau mengalah, ya kan? Tidak mau berbagi, ya, nggak mau dituntun, ya kan? Itu kalau dibuka jalan ngeri banget tuh, tuk sendiri gitu, ya, tidak mau dituntun. Nah, apalagi kalau pesta pilih baju tidur pilih baju pesta, coba ngeselin banget kan? Banyak nggak? Anak saya pernah gitu diajak ke pesta karena baru kemarin beli baju piyama, dia pengen pakai piyama ke pesta, kebayang? Walimah, akhirnya apa? Istri saya tuh pintar kalau istri saya. Udah pakein aja piyama, tapi baju pestanya masukin tas. Nanti di jalan kan bosan ya, keringetan kan? Kita ganti baju pesta gitu. Jadi jangan dipaksa ketika sedang egonya muncul, sepakat ya? Tapi cari strategi. Kapan egonya turun, baru kita masuk gitu ya. Sama kayak anak berbagi misalnya. Anak nggak mau berbagi di bawah 7 normal nggak? Normal Bapak Ibu. Jadi jangan dibenturkan sama adab, sama akhlak. Kenapa? Karena mereka tadi belum tahu aturan ya. Akhlak itu di atas 7. Jadi kalau anak kita nggak mau berbagi di bawah 7 itu normal nggak? Normal Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak mengajarkan berbagi, bukan. Tidak memaksanya berbagi ketika sedang tidak mau
berbagi. Oke ya. Nanti malam hari bacakan kisah indahnya berbagi. Oke. Nanti ayah 1 minggu makan di panti asuhan bareng-bareng. Begitu. Jadi seni ya, mendidik itu seni. Jangan pengen anak soleh dibenturkan antara adab sama fitrah. Adab itu artinya keindahan gitu ya. Dan dibuat 7 itu tidak diperintah. Tapi apa tadi? Dipesonakan. Sepakat? Gitu ya. Ibu-ibu pasti paham nih. Ya, mandi pagi pasti perang dunia pertama kan? Ya kan? Atau bangun tidur perang dunia pertama gitu ya. Mandi pagi perang dunia kedua, makan siang perang dunia ketiga dan seterusnya. Itu caranya apa? Buat anak jadi terpesona dengan kebaikan. Sepakat ya? Itu fitrah. Nah kalau ego nggak tumbuh ya banyak dipaksa waktu kecil nanti maka 7 ke atas jadi peragu. Siapa anaknya peragu angkat tangan. Kalau diajak ke mall pilih baju seharian nggak dapat bajunya. Yang ini ya nak, yang ini nak, yang ini nggak usah ya nak, yang ini nak nggak usah. Jadi yang mana nak? Iya gitu. Gitu ya. Kenapa? Egonya nggak tumbuh di bawah 7 tahun. Siapa yang hari ini merasa jadi orang tua nggak tangguh, gampang nyerah, peragu. Siapa punya suami rencana mulu gak pernah ambil keputusan. Ayah udah pengen bisnis sejak 5 tahun yang lalu tapi gak berani eksekusi. Jangan-jangan dulu waktu kecil egonya cedera. Sepakat ya? Jangan dimusuhi ya suami yang begini tapi bantu dia menemukan egonya. Biasanya kurang sosok ayah biasanya. Atau punya ayah tapi galak banget biasanya begitu. Jadi gak punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik. Jadi itu penting nih pengasuhan orang tua pada anak-anaknya gitu ya. Itu 7, 10, 0 sampai 6. Jadi Bapak Ibu sekalian saya overview saja ya. Jadi itu ada di bab ketiga di buku saya. Tentang fitrah, tahapan-tahapan fitrah itu bab ketiga. Kalau fitrah ini tumbuh dengan paripurna, maka semua peran-peran peradaban itu akan tercapai. Saya ulangi lagi ya. Kalau fitrah tumbuh dengan paripurna, maka apa? Semua peran-peran peradaban itu akan tercapai. Fitrah iman, kalau tumbuh dengan paripurna, tadi kalau fitrah iman ya, saya cepetin aja ya. Fitrah iman itu 0 sampai 6 penuh cinta, mahabbah dengan imaji-imaji positif. 7-10 itu kepatuhan dengan kesadaran, dengan banyak bergerak di alam, dengan nalar. Jadi beda tuh kalau 7 sampai 10 ya, dengan 0 sampai 6. Jadi 0 sampai 6 dengan imaji-imaji positif, 7-10 dengan banyak kegiatan. Oke? 11-14 itu dengan banyak ujian. Ya, jadi kalau kita mulai 11-14, berikan dia ujian kehidupan. Ya, bikinkan paspor, bukakan rekening, rantaukan ya. Ajak investasi ternak misalnya apapun gitu ya. Jadi rantaukan. Saya anak-anak begitu. Begitu kelas 4 SD, 5 SD, saya bukakan rekening ya. Kan BRI boleh tuh ya. Saya suruh dia untuk cari uang, latihan cari uang. Jadi kalau udah tamat kelas 5 itu sudah mulai semua benda di rumah itu yang apa milik dia itu 20 80. 80 saya 20 dia. Gitu ya. Pengen beli HP. Mau HP yang mana? Boleh semua pilih silakan tapi 80 20 gitu ya. Yang ini Bi, Samsung yang terbaru, berapa harganya? 12 juta. Berarti Abi berapa? Abi 80 kali 12, kamu 20 kali 12 gitu ya. Berarti kamu sediakan 2,4 juta. Wah, mahal banget Bi. Turun deh yang 5 juta. Berarti Abi 80, kamu 20. Oh ya, masuk budget gitu kan? Jadi dilatih gitu, jangan main belikan saja. Nanti udah mulai SMP 50 orang tua, 50 dia. Semua kepemilikan. Termasuk kasur di rumah, ya, rumah di belajar dan baju 50-50, oke? Gitu. Mereka suruh cari sendiri sisanya. Nanti udah menjelang 15, kebalik 20, 80 orang tua 20 dia 80 gitu, bertahap ya. Jangan apa-apa dibelikan. Nanti ketika besar anak-anak kita jadi nggak tangguh, sepakat nggak? Jadi nggak tangguh, begitu. Di proses. Lihat orang-orang Cina ya, mohon maaf ya, orang-orang Cina itu cara mereka menempa anak ya dari 11-15 tuh luar biasa kan. Saya punya tetangga orang kaya, kalau pas hujan, anak-anaknya jadi ojek payung, bayang nggak? Anak-anaknya jadi ojek payung, gitu. Dan semua anaknya nggak ada yang pakai mobil, pakai angkot kalau ke sekolah. Orang Indonesia ya, orang Melayu ya, baru kaya separuh-separuh, ya. Kalau anak kedua mobilnya 2, anak 3 mobil 3, ya 1 anak 1 mobil, 1 istri 1 mobil kan, gitu. Kalau istrinya 3 mobil tambah 2 anak 5 mobil, begitu kan? Kita betul-betul dimanja tuh. Ya, ada orang tua bilang gini, dulu saya susah Pak Ustadz, dari kecil saya tuh susah melarat, lalu saya sukses, saya tinggal di Tangsel saya sukses, ya nanti anak-anak saya tidak boleh menderita seperti saya, anak saya harus saya nikmati saja hidupnya, jangan seperti bapaknya susah dulu. Kalau ada yang berpikir gitu kira-kira salah nggak? Dia meninggalkan apa? Generasi yang lemah apa yang kuat? Yang lemah kan? Dia bukan mewariskan ketangguhannya tapi mewariskan kelemahannya, sepakat ya?
Jadi jangan jadikan anak kita jadi penerus yang lembek gitu ya. Kalau mau cinta tadi udah ya 0 sampai 6 penuh cinta kan? Puaskan cinta 0 sampai 6. 7 10 itu penuh kesadaran. Puaskan kegiatan sama anak waktu 7 10. Ya. Nanti 11 14 baru mulai keras. Kenapa? Saya dapat dari mana dalil ini? Dapat dari hadis kan? Kalau umur 7 tahun apa? Perintahkan salat. 10 tahun apa? Kamar dipisah. Kalau tidak salat boleh dipukul. Jadi keras itu boleh setelah 10. Sepakat nggak? Boleh keras setelah 10. Ya, tapi kerasnya bukan anak nggak sholat tiba-tiba ditempeleng ya. Ada prosesnya. 0 sampai 6 bangun cintanya. 7 10 bangun kesadarannya. 11 14 masih nggak sholat tempeleng. Oke? Tapi kalau nggak pernah dibangun cintanya, nggak pernah dibangun kesadarannya, tiba-tiba 10 nggak sholat tempeleng, zolim kita. Sepakat? Zolim. Dan memukul anak yang ninggalin sholat, mukulnya bukan mukul hukuman ya. Hati-hati tuh. Beda dengan pukulan hukuman orang yang mencuri ya. Orang dewasa kalau mencuri dihukum nggak? Dihukum. Dengan pukulan, potong tangan, cambuk ya. Dan itu hukuman itu harus apa dalam Islam? Menyakitkan, memalukan, membekas. Menyakitkan, memalukan ditonton orang, dan membekas. Tapi hukuman di bawah 15 tahun, anak 10 tahun dipukul ya, itu bukan hukuman. Kenapa? Karena kaidahnya apa? Tidak boleh menyakitkan, tidak boleh memalukan, dan tidak boleh membekas. Oke? Jadi kalau nampar anak sampai jari kita nempel di pipinya tuh, zolim kita. Gitu ya, zolim gitu. Jadi ada syaratnya. Karena kita nggak pernah baca hadis Rasul nempeleng anak, pernah nggak? Ya, berkata Abu Hurairah dari Abu Hurairah ya, berkata Rasulullah, atau dari Umar bin Khattab telah benjol-benjol Ibnu Umar ditabokin Rasulullah. Nggak pernah tuh kita dengar hadis itu ya. Rasulullah itu penyayang anak gitu. Jadi hadis itu ada kenapa? Warning. Tahu nggak? Warning ya. Sepakat ya, warning. Kenapa warning? Jangan sampai anak kita meninggalkan sholat ketika 10. Sepakat? Warning. Kenapa? Ada waktu dari 7 sampai 10 untuk membuat dia jatuh cinta dan sadar dengan sholat. Sepakat? Itu contoh ya. Dengan semua ibadah Islam. Ada waktu yang panjang gitu ya. Oke, dikit 5 menit lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi fitrah iman kalau tumbuh sesuai dengan tahapannya, penuh cinta, penuh kesadaran 7 10, penuh tempaan ya, penuh ujian 11 14, maka diharapkan 15 dia menjadi daiyah, orang yang menyeru kebenaran. Ya, sama ini ngambil dari Luqman juga, surat Luqman. Ya kan? Pertama akidah kan, la tusyrik billahi syai'a, kedua dirikan salat, berikutnya apa? Dakwah kan. Jadi ujung dari iman itu dakwah. Jadi anak kita kalau anak saya beriman tuh, hafal Quran, hafal hadis tapi nggak mau dakwah, gagal kita didik anak. Sepakat ya? Jadi ujungnya harus jadi daiyah, menyeru kebenaran, menolong agama Allah, membuat perubahan, ada giroh gitu ya. Hari ini banyak anak-anak hafal Quran nggak punya giroh kan? Ini seorang ibu kan, saya kemarin cerita di sekolah Lauziah itu. Ada seorang ibu bilang, Ustadz anak saya kelas 2 aliyah, sekarang hafal 19 juz. Tapi kalau libur dari pondok, libur syariah. Kalau libur syariah, syariahnya libur. Murojaahnya belang bentong, sholatnya belang bentong, main game sampai pagi. Banyak seperti itu? Banyak hari ini Bapak Ibu. Kita cuma sibuk mengisi kepalanya dengan agama, tapi kita sibuk membangun hatinya dengan akidah. Ada perbedaan yang jauh antara mengajarkan agama dengan membangun akidah. Beda nggak? Beda. Anak-anak mungkin bisa ngafalin rukun iman. Rukun iman 5-6 perkara. Rukun Islam bisa ya. Dengan nyanyi-nyanyi dia bisa ngafalin. Tapi belum tentu girohnya muncul. Sepakat nggak? Maka penting ayah bunda, ilmu penting tapi giroh lebih penting. Ya, begitu. Semangat itu kadang-kadang kita lewat. Kita cukup bangga kalau anak-anak kita cuma paham agama. Hati-hati. Apa yang diingat di kepala akan musnah bersama kematian. Tapi akan direkam di jiwa, akan abadi bersama selamanya. Sepakat ya? Makanya di pendidikan itu bukan kepala yang disasar, tapi apa? Jiwa yang disasar. Sepakat? Jiwa yang disasar. Ayo nak, cinta sama Allah nak. Itu gimana caranya? Pikirkan sendiri. Gitu ya, tiap anak berbeda-beda. Tadi udah kasih contoh begitu ya. Jadi fitrah iman ujungnya apa? Da'iyah ilallah, menyeru kebenaran. Ya, fitrah bakat ujungnya apa? Fitrah bakat ujungnya adalah solution maker. Orang yang membuat solusi di masyarakat. Banyak orang-orang muslim hari ini punya giroh keimanan, tapi nggak punya solusi di masyarakat. Karena bakatnya nggak tahu bakatnya apa. Banyak nggak? Nggak tahu bakatnya, serabutan kerjanya. Bisa juga dia pekerjaannya bagus ya, tapi bingung bakatnya. Ya, riset 2014, 87% mahasiswa salah jurusan. Ya, kebayang nggak? Dari 10 mahasiswa Indonesia, 9-nya salah jurusan. Mohon maaf, yang di sini yang salah jurusan angkat tangan. Waktu kuliah salah jurusan. Saya nunjuk nih, karena saya salah jurusan gitu.
S1 saya matematika, S2 saya informatika, tapi cinta saya pendidikan. Ngawur nggak? Ngawur tuh. Ya kan? Saya cerita kemarin, saya ke Jogja mendarat, naik Grab, ternyata dokter Grabnya dokter hewan. Saya nggak nanya, dia cerita, Pak, ini saya dokter hewan, Pak. Umur berapa? Saya bilang, 34. Anak berapa? 2. Satu 6 tahun, 8 tahun, cewek dua-duanya. Oke. Loh kenapa nasi Grab? Kan Bapak dokter hewan, kok nggak praktek? Terus dia bilang ini, gimana praktek, Pak? Pegang kucing aja jijik, katanya. Kebayang nggak sih dokter hewan pegang kucing jijik gitu. Terus saya tanya, Pak, kenapa dulu jadi dokter hewan? Kenapa kuliah di dokter hewan? Iya, habisnya orang tua saya pengennya saya masuk UGM. Jurusan apa aja yang penting UGM. Banyak orang tua begitu. Yang penting ITB, yang penting UI, jurusan apa aja. Banyak orang tua begitu? Banyak tuh. Akibatnya apa? Sedikit manfaatnya. Maka Ibnu Qayyim Jauziyah dalam bukunya Tuhfatul Maudud, nanti silakan pulang dari sini ke toko buku beli bukunya. Judulnya Kado untuk Anak yang Baru Lahir, murah bukunya. Itu beliau berpesan di bukunya, judulnya Tuhfatul Maudud. Berpesan, hendaknya para orang tua mengamati sifat anaknya, bakat anaknya, dan melihat untuk apa anaknya diciptakan. Gitu ya. Dan orang tua jadi suruh mengamati tuh, kira-kira apa perannya di masa depan. Gitu ya. Apabila orang tua tidak mengamati gimana? Apabila orang tua lalai dari mengamati anaknya, dari memberikan anaknya aktivitas atau peran yang tidak sesuai dengan bakatnya, maka anaknya akan sedikit pahalanya. Sepakat nggak? Karena sesungguhnya setiap orang dimudahkan Allah sesuai dengan panggilannya masing-masing, bakatnya masing-masing. Jadi orang-anak yang beramal tanpa bakat itu sedikit amalnya, pahalanya itu sedikit. Sepakat nggak? Gitu ya. Siapa ayah di sini yang salah karir, angkat tangan. Udah salah jurusan, salah karir sekarang. Salah bisnis. Itu kinerja rendah nggak? Rendah tuh. Ya senangnya marketing, ketemu orang. Bisnisnya ngurusin ikan. Nggak ketemu orang. Stres nggak? Stres. Jadi tiap orang ada yang senang ketemu orang, ada yang senang berpikir, ada yang berpikir ketemu orang, ada yang ketemu orang nggak mikir, ada nggak? Kalau ketemu orang mikir kira-kira apa tuh? Dosen, dokter ya, ketemu orang mikir. Ketemu orang nggak mikir apa tuh? Ketemu orang tapi nggak mikir, tukang parkir, kan nggak mikir kan? Ketemu orang nggak mikir, tukang parkir, resepsionis, satpam ya, mikirnya dikit maksudnya. Ada nggak yang mikir tapi nggak ketemu orang? Ilmuwan, peneliti, ya, pemikir kan nggak ketemu orang tuh, sepakat nggak? Ada nggak yang nggak mikir nggak ketemu orang? Tukang gali sumur. Misalnya gitu. Jadi tiap orang beramal menurut bakat masing-masing. Itu dalilnya surat 17:84. Nanti rumah dibuka ya. Al-Isra ayat 84. Kul ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan kalian masing-masing. Gitu. Jadi bakat ini kalau tumbuh dengan baik, jadi solution maker. Orang yang membuat solusi di masyarakat. Oke? Yang keempat, yang ketiga fitrah belajar. Kalau tumbuh dengan hebat jadi innovation maker. Orang yang membuat inovasi dalam hidupnya. Ya, tiada hari tanpa inovasi. Bakat iman bagus, bakat bagus, belajar bagus, tumbuh jadi daiyah yang punya solusi, ya, yang inovasi. Keren nggak? Keren ya. Yang keempat apa? Seksualitas, gender tadi. Orang-orang yang seksualitas tumbuh dengan baik akan tumbuh menjadi peran apa? Keayah bundaan. Sepakat ya? Jadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Penting nggak jadi baik ibu baik? Penting. Ada orang imannya bagus jadi ayah nggak bagus, banyak nggak? Banyak hari ini ternyata. Saya kemarin cerita ada seorang ibu di Bandung. Itu membunuh anaknya 3 orang dengan bantal. Pernah dengar ceritanya? Ya, itu kenapa? Ternyata apa? Ternyata suaminya garing, tau garing? Nggak mau dengerin curhatannya, tidak mau mendengar dia. Jadi kalau curhat nggak didengerin, dibacakan ayat dalil gitu ya. Ayat dalil bagus nggak? Bagus ya, tapi dengerin dulu curhatnya. Akibatnya depresi ibu ini. Gitu ya. Jadi hari ini saya banyak menemukan orang tumbuh vitalnya sepotong-sepotong. Ada yang imannya bagus, bakat nggak bagus. Ada bakatnya bagus, imannya nggak bagus. Ada iman bagus, bakat bagus, ya seksualitasnya nggak bagus, kan? Ada seorang ibu ketemu saya, Ustadz, anak saya 3 sekarang. Ternyata belakangan baru ketemu, suami saya ternyata bisex. Padahal dia pengurus masjid. Kok bisa? Bisa gitu. Jadi ibu gejalanya kenapa? Kok sampai tahu? Baru belakangan tahu? Iya saya nggak buru-buru melihat gejalanya, Ustadz. Pantasan dia setiap saya begitu nikah hangat, lalu hamil, lalu dingin. Dinginnya tuh saya nggak disentuh. Setahun 2 tahun nggak disentuh, kebayang nggak? Tidurnya alasannya sibuk segala macam. Setelah itu hangat lagi, lalu hamil lagi, dingin lagi. Akhirnya sama istrinya dicecer gitu ya, diinterogasi. Ayah kenapa sih ya? Kok bisa fluktuatif gitu? Kenapa sih? Akhirnya ngaku.
maaf ya, saya tuh bisex gitu. Jadi ternyata suami punya pacar laki-laki gitu. Ya Masya Allah itu. Seorang ibu di Surabaya, mohon maaf ya, pakai jilbab rapi. Cerita sama saya, dia waktu kecil diperkosa kakaknya. Waktu kelas 3 SD diperkosa kakaknya SMP, dipenetrasi, dimasukin. Gitu ya, sampai situ aja, terus berdarah gitu kan. Akhirnya lapor ke ibu, ibunya nggak terima, ibunya belain kakaknya. Biasa kan ibu-ibu belain laki-laki ya, nggak mungkin kakak kamu begitu, wah disalahin. Lapor ke bapaknya, bapaknya pasif. Akhirnya dia tumbuh dengan dendam. Ya, akhirnya ketika besar dia jadi aktivis, dia ngaji, pakai jilbab, terus menikah. Sekarang anaknya 2. Apa yang dia bilang sama saya? Ustaz Hari, saya kalau suami saya keluar kota, keinginan berzina tidak terbendung. Jadi penyimpangan seksualnya jadi hiperseks, senang berzina, gitu ya. Terus Bunda lakukan sih, bang. Iya saya lakukan. Ya, caranya gimana? Saya kontak teman-teman saya, alumni, ya, yang saya ajak ketemu di hotel. Tapi setelah itu saya menyesal, Ustaz. Saya menangis gitu ya. Saya meraung-raung menangis. Tapi besok kalau suami saya pergi, berulang kembali. Gitu. Mohon maaf ya, saya bukan takut-takutin gitu ya. Tapi banyak fitrah yang nggak tumbuh ya semasa anak gitu ya. Dan itu jangan sampai terjadi. Di Depok bahkan ada kejadian serius. Itu kakeknya koleksi film porno. Kakeknya tinggal di rumah anaknya, suami istri ada keluarganya. Satu saat kakaknya anaknya yang laki-laki kelas 5 SD itu masuk ke kamar SMP, masuk kamar kakeknya, ketemu film itu di-download, di copy, ditonton sama teman-temannya. Terus kemudian apa terjadi? Adiknya yang perempuan dibawa praktikum. Terus adiknya hamil. Coba, kalau udah kayak gitu yang dihukum siapa? Kakeknya, kakaknya, orang tuanya, apa anaknya memperkosa? Kira-kira dihukum siapa? Kalau bicara hukum, rigid nggak? Rigid kan? Gitu ya? Kalau hukum kan cuma di ujung kan, dihukum di akhir. Buat apa juga? Yang perlu apa? Preventif, sepakat ya? Preventif. Maka ayah bunda ayo kembali ke rumah. Sepakat ya? Kembali ke fitrah ayah bunda kita. Nah makanya nanti di bab ke-4, ke-5 buku saya, itu cara merancang kegiatan berbasis fitrah. Dari hari ke hari dengan sederhana. Gitu ya? Gimana sih kurikulum fitrah? Dikit lagi. Kurikulum fitrah itu gampang Bapak Ibu. Coba sekarang juga boleh kalau mau coba tulis dari melek mata sampai merem mata, mana yang menumbuhkan fitrah, mana yang tidak menumbuhkan fitrah. Sejak bangun tidur coba, bayangkan ya, bangun tidur. Tadi jam berapa bangun tidur di rumah? Jam 4 apa jam 5? Apa setengah 5? Habis subuh, sebelum subuh? Coba tulis, aktivitas apa ketika bangun tidur? 1, membangunkan anak. Ada jeritan dan teriakan nggak? Nah, kalau jeritan teriakan kasih cross coret, berarti fitrah nggak tumbuh, sepakat? Terus yang kedua, mandi pagi. Ada jeritan dan teriakan nggak? Nah, coret lagi. Yang berikutnya, sarapan. Makanannya sehat nggak? Di meja makan hangat nggak sama ayah ibu ngobrol, ketawa-ketawa di meja makan? Hangat apa enggak? Enggak, coret lagi. Oke? Coba list aja dari mulai melek mata sampai merem mata, mana yang menumbuhkan cinta, gairah, mana yang membuat temaram dan kegelapan gitu. Oke? Simple nggak? Simpel, perbaiki dari hari ke hari. Bagaimana bangun tidur cerah. Bagaimana, siapa yang di meja makan bisa tahan 2 jam ngobrol, angkat tangan. Kita punya meja makan, tapi makannya di mana-mana. Ya kan? Depan TV gitu ya. Ya, kalau di Jepang itu, kehangatan keluarga diukur dari 2 tempat. 1 tempat tidur, 1 tempat mandi, 1 tempat makan. Jadi hal yang wajar kalau di Jepang itu mandi sama keluarga, saling sabunin ya. Kalau di Islam mungkin suami istri boleh kan? Atau pakai tempat tutup. Rasulullah sama istrinya mandi bareng nggak? Mandi bareng kan? Penting tuh bangun ikatan suami istri mandi bareng. Kapan terakhir mandi bareng Bu? Ya, pas nikah doang. Penting nggak? Penting tuh gitu ya. Termasuk menjaga kesehatan para ibu penting. Ada seorang ustadz bilang ibu solehah beratnya tidak lebih dari 5 kg. Berat kita berapa? Banyak ya. Akhirnya ustadz itu dibully sama ibu-ibu karena ibu-ibu protes kan. Karena katanya berat ibu-ibu solehah beratnya tidak lebih dari 55 kg. Gitu ya. Jadi ini omongan ustadz itu. Jadi sepakat ya. Jadi gitu gampang kurikulum fitrah gimana sih dari pagi sampai merem ya. Apa aktivitas anak-anak yang sesuai dengan fitrah? Anak-anak les hari ini, coba cek lesnya sesuai dengan bakatnya enggak? Ya, sesuai dengan passionnya enggak? Kalau enggak coret. Berarti kita cuma memberikan dia kesibukan, bukan sesuatu yang dia sukai. Oke? Gitu ya, gampang ya? Halo.
Nah, coba lihat, cek semua dari mulai bangun tidur. Anak-anak kita belajar. Kakak hari ini belajar. Coba cek. Belajarnya karena terpaksa, apa karena suka? Ya kan? Apa karena bergairah? Kenapa nak belajar nak? Ya bunda belajar besok kan UN gitu ya. Perhatikan matanya. Berapa binar matanya waktu belajar. Ya kan? Gestur tubuhnya. Kakak anak saya tiap sholat zuhur ke masjid. Oke, perhatikan ke masjidnya. Dia gesturnya bahagia apa menderita? Berangkat ya bunda, beda kan? Bunda, mau masjid ya bunda, beda nggak? Beda tuh, catat. Anak saya berangkat ke masjid dengan galau. Kasih coret 2, oke? Gimana cara dia ke masjid dengan bahagia? Temukan jawabannya, oke? Nah, sepakat nggak? Kalau dari hari ke hari kita lakukan itu, kira-kira rumah tangga kita cerah nggak? Cerah tuh, gitu ya. Anak saya tiap pagi baca tilawah 1 juz, cek baca tilawahnya. Matanya berbinar nggak? A'udzubillah gitu. Lihat matanya. Gitu ya, update gesturnya. A'udzubillah gitu. Oh, berarti dia nggak bahagia. Kenapa tuh nggak bahagia? Gitu ya. Jangan-jangan ditekan, jangan-jangan karena nggak asik. Jangan-jangan suasananya kurang kondusif. Sepakat Bapak Ibu? Gitu ya. Karena Rasulullah itu hidupnya indah kan, lihat Rasulullah. Ya, baiti jannati gitu ya, orang-orang bilang. Oke? Sampai sini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan buku ini dibedah dalam waktu kurang dari 2 jam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mau lebih banyak bertanya nanti, kalau ini dibedah di Bandung 2 hari. Ya 2 hari dibedah, tapi nggak apa-apa ya, overview gitu ya, paham ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli buku saya, nggak usah beli juga nggak apa-apa gitu ya. Karena tiap hari saya tulis di Facebook ya. Silakan googling aja, saya ada di YouTube, di Facebook, free semua, oke? Saya kalau ikut komunitas hebat di Tangsel itu juga free, ada 14 mata kuliah pokok gratis semua. Tapi on WhatsApp. Kalau mau konsultasi ke saya juga gratis. Jadi saya nggak komersial. Buku saya kalau mau beli boleh, kalau nggak beli boleh. Tapi kalau mau beli, bagi ibu-ibu sebaiknya baca jangan bab 1, bab 2 ya. Langsung baca bab 3, bab 4. Langsung teknis. Kalau ayah boleh tuh 1, 2. Saya banyak ibu, Ustaz saya baca dari depan nggak kelar-kelar gitu. Karena depannya itu filosofis ya. Depannya itu banyak konsep. Para ibu biasanya nunggu-nunggu prakteknya gitu ya. Nah, kalau mau langsung praktek baca bab 3, bab 4, bab 5. Oke. Kalau mau konsep baca bab 1, bab 2. Ya, jadi ini bukan buku novel tapi buku referensi. Itu pun kalau kita mau baca, misalnya anak saya usia berapa? 7-10, baca bagian yang 7-10, ada khusus 7-10, oke? Anak saya sekarang menjelang remaja, gimana Ustaz ya ngadapin anak yang mulai kelas 5 SD, mulai nggak mau diatur-atur, ada dari mulai 11 sampai 15, oke? Anak saya sekarang sudah menjelang 15, saya harus ngapain? Silakan dibaca, oke? Gitu ya, jadi ada tahapan usia. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz mau tanya, ini bagaimana kita sebagai seorang perempuan atau sekarang ini kan sudah menjalani peran sebagai seorang ibu. Tadi gimana caranya kita menemukan atau treatment apa seperti apa yang kita bisa akhirnya tahu purpose of life yang Allah mau gitu Pak Ustadz. Jangan sampai khawatirnya kita nih sehari-hari menjalankan hanya kesibukan sebagai seorang ibu, seorang istri gitu, sampai akhirnya kita nggak menyadari bahwa sebenarnya tuh kita punya purpose of life dari Allah, dan apakah yang sudah kita jalani ini yang Allah mau gitu. Bagaimana caranya untuk kita tuh tahu ini tuh purpose of life dari Allah gitu Pak Ustadz.
Vina di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi ngerasa banyak yang dicoret nih kayaknya Ustadz. Dari semenjak subuh sampai tidur kayaknya banyak yang dicoret. Kira-kira tips atau caranya seperti apa nih Ustadz? Kita tidak mengenal kata terlambat gitu kan. Barangkali apakah karakter anak yang sudah mulai terbentuk dikarenakan salahnya kita menerapkan arti fitrah tersebut masih bisa punya peluang untuk bisa meluruskan supaya sesuai dengan fitrahnya Ustadz. Kira-kira itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal apa kita yang jadi kebenaran? Misalnya itu nggak bisa dirumuskan ya, itu panggilan jiwa. Ya, misalnya kayak saya, kenapa saya milih pendidikan? Itu panggilan, gitu ya. Jadi misi hidup itu dalam sebuah bidang. Kalau para ulama mengatakan misi hidup adalah titik kesadaran dan titik pertobatan dalam hal apa kita menyeru agama Allah. Ya, dalam hal apa kita membuat perubahan yang Allah ridhoi. Misalnya apa? Menolong anak yatim, ya, menyelamatkan hutan, melestarikan alam, mengkampanyekan anti riba misalnya, gitu ya, membangun pemberdayaan ekonomi umat, gitu. Jadi manggil-manggil. Kalau Pak Habibie itu misinya apa? Membangun Indonesia dengan industri kedirgantaraan. Solusinya apa? Kapal terbang, gitu ya. Kalau saya mengembalikan kesejahteraan pendidikan, itu menggebu-gebu dari muda. Solusinya apa? Buku Fitrah Based Education, training, gitu ya. Itu jadi solusi. Gitu Bu. Jadi harus ada manggil-manggil. Terus nanti peran keibuan saya gimana? Nanti Ibu nanti meningkat tuh peran keibuan, gitu ya. Jadi kalau orang punya misi nanti semua perannya keangkat dia, gitu ya. Istri saya di rumah sekarang bantu saya. Jadi misi kita sama, ya, memperjuangkan pendidikan, membantu keluarga-keluarga, para ayah bunda sama, gitu ya. Dan ketika seorang laki-laki ketemu misinya dan istrinya mendukung dengan penuh, maka cinta laki-laki pada istri yang mendukung misinya itu tak bertepi cintanya. Sepakat nggak? Cinta Muhammad pada Khadijah, itu perempuan yang pertama mendukung misi kenabiannya, gitu kan? Cinta Ibrahim dengan Bunda Hajar, cinta Habibie dengan Ainun, ya kan? Itu cita-cita tak bertepi tuh. Jadi Bunda kalau pengen dicintai suami tak bertepi sampai akhir zaman, sampai di akhirat, dukung misinya, gitu ya. Ada seorang ibu langsung nunjuk, sepakat Ustaz, tapi suami saya nggak punya misi Ustaz, gitu. Laki-laki tanpa misi nanti penuh permisi, gitu. Jadi kalau suami nggak punya misi, bantu misinya, gitu ya. Kalau kita punya misi lebih bagus, gitu ya. Jadi bantu suami, ya Bunda punya misi ini ya, sama-sama yuk ya. Kalau yang nggak punya misi, ikut misi Bunda misalnya, gitu ya. Jadi misi ini semua keangkat Bu, ya. Kita jadi lebih dekat sama anak, lebih dekat sama suami, karena kalau misi itu langit, orientasi langit. Ya, kalau obsesi itu orientasi dunia. Ya, saya ingin bertanya gini, apa yang bisa menjelaskan suami istri dari muda berbisnis, ya, ketika semua tercapai lalu bercerai? Apa yang bisa menjelaskan? Ya, banyak nggak begitu? Banyak ya. Suami istri dari sejak menikah bikin bisnis, bikin usaha, cabang di mana-mana sudah besar, berpisah. Apa yang bisa menjelaskan? Itu karena mereka bukan misi tapi apa? Obsesi, ya kan? Maka dalam konsep fitrah ini misi dulu baru visi dibalik. Kalau di masyarakat umum kan visi baru misi ya. Karena definisi misinya adalah yang kalau masyarakat umum itu langkah-langkah mewujudkan visi. Gitu kalau di visi umum. Kalau di fitrah enggak.
Kita itu bukan visi di atas tapi misi. Kalau visi di atas itu bisa salah arah. Visi dari kata vision kan. Vision artinya apa? Yang terlihat. Ya, kaya, harta, rumah, gedung, tabungan, visi. Tapi kalau misi nggak terlihat ya, goib. Apa yang mau kita lakukan untuk menolong agama Allah? Maka misi dulu, baru visi, baru kemudian strategi. Cara memastikannya gimana? Kita sendiri yang tahu. Ya, maka Allah katakan tadi di surat Al-Isra ya. Kulu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan masing-masing. Tapi bakat itu nggak cukup. Ya, dia harus menemukan jalannya. Farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Rabbul yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Dan kita tiap hari minta 17 kali sehari minta apa? Minta jalan sukses apa minta cara sukses? 17 kali dalam sehari minta jalan sukses apa cara sukses? Yang bilang cara sukses angkat tangan. Yang bilang jalan sukses angkat tangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu jalan sukses apa cara sukses? Jalan. Kita nggak minta cara sama Allah, minta jalan. Karena kalau jalan sudah bagus, nanti cara semua ngikut. Oke? Cara semua ngikut. Kita minta jalan. Lebih penting mana? Jalan sukses apa cara sukses? Itu susah kan? Kita ke Bandung, jalannya tahu, caranya nggak tahu. Kira-kira sampai nggak ke Bandung? Jalannya tahu ke Bandung, caranya salah. Ke Bandung pakai bakyak. Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe, tapi lama. Gitu. Tapi kalau caranya tahu, caranya pakai mobil paling cepat, tapi jalannya nggak tahu, nyampe nggak ke Bandung? Nggak bakal nyampe. Penting mana? Jalan apa cara? Jalan. Sepakat? Itu kita minta dalam jiwa. Maka minta sama Allah, rewel aja. Ya Allah, rewel aja sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pandai beribadah tapi tidak pandai minta tolong sama Allah. Oke? Ya Allah, aku tuh apa sih ya Allah? Apa sih yang manggil-manggil sejak muda ya Allah? Apakah nolong anak yatim ya Allah? Apakah menyelamatkan orang hutan ya Allah? Apa menyelamatkan mata air ya Allah gitu ya? Apa menebarkan makanan hal thayyib? Apa mencetak para hafiz Quran ya Allah? Tanya sama Allah. Oke? Nanti muncul tuh panggilan-panggilan. Rasulullah aja Bapak Ibu, Rasulullah menjelang ke bolak-balik ke Gua Hira, itu pohon dan batu bicara. Kalau baca sirah ya, pohon batu bicara antar Rasul. Kamu tuh nabi gitu. Jadi sepanjang jalan dari rumah ke Gua Hira ya, itu pohon dan batu pada bicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari rumah sampai sini ada manggil-manggil enggak? Dari rumah sampai sini ada manggil-manggil enggak? Kamu tuh dai, kamu tuh pengusaha, kamu tuh penebar makanan halal dan thayyib, kamu tuh kuliner Islami. Ada manggil-manggil enggak? Nah, jangan-jangan banyak utang. Jangan-jangan banyak cicilan. Kenapa riba diharamkan? Kenapa? Karena riba membuat kita tidak bisa mendengar panggilan. Sepakat? Kenapa gibah, namimah, hasad diharamkan? Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin orang lain, tidak sibuk menemukan jalan kita. Sepakat? Maka berhentilah hari ini. Gibah, namimah, gosip. Ngapain juga? Sepakat nggak? Ngapain juga ngurusin orang lain kan? Itulah kenapa Allah haramkan gibah, namimah, hasad diharamkan. Kenapa? Agar kita fokus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi hilangi semua maksiat, ya banyak minta sama Allah, Allah akan berikan jalan. Oke? Yang kedua, kalau ada yang kelewat ya, ada seperti tadi. Betul, tadi harus tetap optimis. Karena orang-orang yang bisa mengikuti sunnah Nabi itu orang-orang yang optimis. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, gitu ya. Orang-orang yang yarju. Yarju itu apa? Optimis sama langit dan sama masa depan, gitu ya. Sama Allah dan sama hari akhir kan gitu. Langit dan masa depan. Maka nanti yang namanya misi hidup tuh harus langit ya, nggak boleh dunia. Kalau dunia cepat letih, cepat capek, pengen untung, pengen kaya, cepat capek. Ya, sekarang umur saya 50 Pak, teman-teman saya sekarang ya, di bulan ini aja ada 7 orang teman saya yang minjem duit sama minta dicarikan kerjaan, benar nggak? Padahal umurnya udah 50-an. Padahal selama ini dia cemerlang, bersinar. Ada yang ITB, ada yang UI. Kenapa? Karena selama ini mereka cari uang. Bukan cari meaning, bukan cari makna. Maka yang berpesan kalau kamu cari makna, makna datang, uang datang. Kalau kamu cari uang, uang hilang, makna hilang. Sepakat nggak? Nanti kita udah banyak yang nasihatin gitu Pak ya. Jadi yakin saja. Nah setiap yang kelewat diulang prosesnya. Tapi harus dicek dulu fitrah yang mana. Kalau misalnya fitrah iman ya diulang. Misalnya gini, hari ini anak kita umur 9, masih disuruh-suruh sholat. Nah kita cek di framework ya. Umur 7-10 apa? Saatnya apa? 7-10. Ada ingat nggak? 0-6 saatnya apa tadi? Membangun mahabbah, cinta. 7-10 saatnya apa? Kesadaran ya untuk patuh. Sepakat nggak? Berarti kalau umur 9 masih disuruh-suruh sholat, berarti belum apa? Belum sadar kan? Makin disuruh makin lari nggak dia? Makin lari. Maka harus dibangun apa? Kesadaran. Atau kalau kesadarannya belum tumbuh juga, tumbuhkan apa? Mahabbah, kecintaan. Ya maka diulang prosesnya.
Bangun dulu cintanya, akidahnya. Maka lakukan apa? Sanlat, oke? Kirimkan ke Darut Tauhid di Bandung, inapkan di rumah orang soleh, oke? Gitu ya. Itu sunnah Nabi tuh, inapkan, dan mulai 7 anak-anak boleh diinapkan di rumah orang soleh. Saya kemarin cerita ya, anak saya yang nomor 2, cerita nggak? Nomor 1, umur 8 tahun, sholatnya ke masjid, tapi ternyata dia rajin sholat cuma robotik, tau robotik? Sholat karena takut sama Abi, gimana nggak? Saya ke masjid, saya pulang ke masjid, kamu udah di rumah? Iya, tadi sholat nggak? Sholat, kok cepet banget? Iya, yang penting kan sholat. Nanti kalau nggak sholat Abi marah, coba tuh. Saya ke dihantam palu tuh anak pertama ya. Ya Allah gitu ya, kalau nggak ada peristiwa itu, saya gagal jadi orang tua gitu ya. Jadi kamu selama ini sholat karena disuruh-suruh Abi? Iya, Abi kan galak gitu. gitu. Kalau nggak sholat ya Abi marah gitu ya. Itu saya istighfar Pak. Itu anak pertama ya, saya belum pengalaman gitu ya. Oh jadi saya merenung, saya nangis ya. Saya masuk kamar saya nangis. Udah nangis gitu, saya sama istri ngobrol, selama ini kita gagal ya, bikin anak jatuh cinta sama Allah. Kita kebanyakan obses, tau gak obses? Karena anak buru-buru soleh, buru-buru patuh, lihat anak-anak kita, rajin sholat tapi takut sama kita. Nanti kita meninggal, dia gak sholat lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya apa? Seulang prosesnya Pak. Ya, tapi sesuaikan dengan usianya ya, bagaimana membuat anak cinta sama Allah, tapi usia 7-10. Baca di framework, usia 7-10 anak-anak masa apa tadi? Masa ngebolan, Ibu ya. Masa ngembara. Maka solehnya harus soleh mengembara ya. Inapkan di rumah orang soleh, disanlatkan, tadabur alam, oke? Dimasukkan apa misalnya komunitas yang soleh ya, remaja masjid, di homestay kan, tahu homestay? Inapkan anak di rumah orang soleh. Itu anak saya tutupin Pak tiap minggu. Rumah ustadz ini muter aja. Itu cover berapa? 2 tahun recovernya. Jadi setiap kita yang hilang itu kita mesti sabar kembalikannya. Lebih mudah menumbuhkan daripada merecovery kan. Sepakat nggak? Nah maka Bapak Ibu kalau anak kita masih di bawah 7 ya jangan sia-siakan waktu ini. Oke? Kalau udah kelewat gimana? Tetap bersyukur, tetap optimis gitu ya. Jangan nyerah, oke? Jangan mau menyerah sama setan gitu ya. Setan pasti bisik-bisik tuh, udahlah biar aja gitu ya. Ya tiap anak kan ada rezekinya gitu. Ya enggak, kita justru orang tua itu ada untuk membimbing ya, untuk membersamai. Kalau kita nggak penting nanti anak-anak nggak perlu orang tua kan? Ada pakai tabung-tabung dari langit turunnya. Ya, gitu. Sepakat nggak? Itu ya Bapak Ibu, jadi diulang. Tadi yang ada spesifik pertanyaan apa? Yang ketiga? Oh, oke. Yang tadi yang nomor 3 sebelum itu yang mirip dengan nomor 2? Oh, gadget ya. Oke. Kalau gadget gimana? Usia berapa tuh? Kalau kecanduan, ada anak kecanduan gadget sampai kalau diambil gadgetnya jerit-jerit. Ya kan, ada nggak? Diambil tuh jerit-jerit. Matanya kayak nempel di gadget gitu. Itu kalau gitu sudah masuknya trauma. Itu harus diterapi. Kalau di luar negeri terapinya 1 hari 2 juta. Tapi kalau saran saya yang ibunya saja menterapi. Jadi ibunya ikut kursus terapi, menterapi anaknya gitu ya. Itu kalau udah parah banget. Gitu ya, udah parah banget. Kalau belum parah-parah banget, gampang Bu. Berikan aktivitas pengganti yang lebih seru, oke? Pada dasarnya anak-anak lebih suka bergerak apa suka diam? Suka gerak. Kenapa dia diam? Karena kita kurang aktivitas memberikan gerak, sepakat nggak? Coba ajak ke kebun, ajak, ya kan, nanam pohon, piara kuda, misalnya gitu, piara hewan. Seneng nggak dia? Seneng tuh. Maka ayah nih jangan malas gerak ya ayah. Ya. Saya dulu langsing saya dulu. Anak-anak masih kecil. Jadi anak-anak SD tuh, anak saya 7-10 ajak ke gunung Pak, ajak camping, ajak traveling. Ya paling dekat Malaysia lah. Gitu ya, Malaysia, Singapura gitu ya. 7-10 udah boleh. Rasulullah mulai berdagang bersama paman usia berapa? 12 tahun kan? Itu pun jauh kemana? Ke Syam. Kita dekat-dekat sini lah, gitu ya. Kalau Tangsel kira-kira paling dekat mana? Bogor. Ya pokoknya jangan terlalu dekat tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Ujung Kulon dekat nggak Ujung Kulon? Nah, jauh. Boleh tuh ekspedisi ke Ujung Kulon ya. Nanti di sana tadabur alam gitu ya. Jadi beri aktivitas kesibukan yang banyak gerak. Nanti dia melupakan gadget kok. Sepakat ya? Gitu. Kenapa harus suka gadget? Karena tadi ya kita nggak mau repot ya. Biar dia diem, biar dia anteng kasih gadget. Akhirnya kita repot sendiri. Gitu kan? Jadi perhatikan kalau traumanya udah parah harus terapi. Kalau belum parah kasih pengganti aktivitas. Oke? Gitu. Ada lagi? Oh iya, tambahan sedikit, gadget itu 0-6 nggak boleh sendirian ya Bu, harus temenin. Dan paling banyak 1 hari setengah jam.
yang dibatasi. 7-10 boleh gadget tapi bukan kepemilikan, dipinjamkan. Oke? Dan pastikan yang diakses itu yang sesuai dengan minatnya. Ya, anak saya tuh pakai gadget waktu 7-10 yang senang kuliner, nanti chatting sama chef, download resep ya, yang sudah fotografi gitu ya. Jadi pastikan minatnya sesuai dengan gadget. Gadget ini musuh apa bukan? Bukan kan? Ini cuma alat, sepakat nggak? Alat. Kalau anak-anak kita fitrahnya tumbuh dengan baik, ini alat akses belajar, sepakat nggak? Tapi kalau fitrahnya nggak tumbuh dengan baik, ini jadi alat jahat, ya kan? Jangankan anak-anak, bapak ibu, orang tua saja, para ayah, kalau bakatnya nggak ketemu, fitrahnya nggak tumbuh, buka komputer kira-kira yang dibuka apa? Kabar porno ya pak ya, film porno gitu. Karena ayah galau, gitu. Sepakat nggak? Jadi kalau fitrah tumbuh dengan baik, ini nggak jadi musuh gadget, ini jadi teman. Maka ya bunda sibuk saja dengan cahaya anak-anak kita, nanti kegelapan jadi tidak relevan. Oke? Jangan sibuk sama kegelapannya, nanti kita jadi mati gaya. Gitu. Oke, berikutnya. Untuk Oke. Oke. Kalau ayah susah diakses ya, cari ayah lagi. Serius nih. Serius. Cari ayah lagi. Satu, kalau mungkin cari lagi. Ya, nikah lagi maksudnya. Yang kedua cari ayah dari keluarga besar. Kakek, paman, kakak, tapi yang telaten, oke? Kalau susah juga, cari ayah di komunitas. Jadi gabung bersama komunitas, saling menitipkan, oke? Gitu. Antum kalau dititipin anak mau nggak? Nggak mau tuh bu, titipin aja. Bukan ibunya loh anaknya, ibunya nggak boleh. Jadi saya dulu waktu anak-anak kecil, kebayang nggak? Setiap 1 minggu rumah saya tidak kurang dari 15 anak datang ke rumah saya. Itu yang ibunya single parents, yang suaminya ditambang 8 bulan, yang di laut 10 bulan. Ya, itu nitip di rumah saya 1 minggu. Jadi saya kalau jalan sama anak-anak ke camping Gunung Gede, saya bawa 15 anak, kebayang nggak bu? Ketemu teman di tempat liburan, ketemu teman, Pak Hari ini anaknya banyak banget Pak. Ya ini anak teman-teman yang nitip ke saya, dan saya ikhlas dititipkan. Dan anak-anak saya tuh sunat nggak pernah sendirian, sunat sama teman-temannya. Jadi nggak egois ya, sunat sendirian, dirayakan nggak, sama teman-temannya. Ya, jadi anak-anak saya 2 laki-laki itu setiap sunat selalu sama teman-teman serombongan, biar dia merasakan bahwa kebersamaan dalam kehidupan ya, jangan egois dirayakan sendiri gitu. Gitu. Kalau nikah nggak apa-apa ya, tapi kalau sunatan sebaiknya khitan ya, sebaiknya bareng-bareng sama teman biar dia merasakan ruhnya gitu ya, begitu. Oke? Jadi begitu bu, mohon maaf ya. Jadi pertama cari apa? Cari ayah lagi, baik nikah lagi. Yang kedua ayah dari keluarga besar, ketiga dari komunitas. Karena gini, anak laki-laki 7-10 tuh butuh ayah intens ya, bukan cuma seminggu 2 kali. Saya kemarin ke Lombok ada 2 orang ibu ketemu saya, 2 orang ibu ini sama-sama istri kedua. Sama-sama istri kedua sama suaminya, saya coaching gitu ya. Suaminya diam aja. Terus saya bilang, suami saya nih Ustaz, anak saya laki-laki 7 tahun umurnya. Suami saya ini, saya tuh istri kedua. Suami saya itu datang ke saya seminggu sekali. Itu pun jam makan siang. Ya, dan udah datang ke rumah cuma gadgetan gitu. Terus suaminya gimana Pak? Gimana Pak? Bapak poligami tapi nggak tanggung jawab. Terus bapaknya bilang, poligami emang indah Ustaz, tapi jangan dicoba ya Ustaz. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau poligami harus pikirkan risikonya gitu ya. Termasuk nanti teman-teman yang siap jadi istri kedua, ketiga, pertimbangkan pembagian waktu buat anak ya. Kalau buat ibunya sih mungkin ibunya sudah berpikir risiko jadi istri kedua, ketiga, tapi anak kan tidak bisa ya. Gitu, oke. Terus apa lagi? Dikit lagi. 1-2 menit lagi. Oke. Nah, kalau nggak mau sekolah, tolong dicek nggak mau sekolahnya kenapa? Ya kan, karena kan gini, anak-anak fitrahnya suka belajar nggak? Suka kan? Kalau dia nggak mau sekolah, berarti kemungkinan nggak suka gurunya, nggak suka caranya, nggak suka objek belajarnya, nggak suka lingkungannya. Sepakat nggak? Bisa kan? Tolong dicek. Kenapa nggak mau sekolah? Gitu ya. Jadi jangan dipaksa, tapi jangan dibiarkan, diperiksa. Ya mungkin anak saya senangnya belajar yang informal, loncat-loncat, ya masukkan sekolah alam, oke? Mungkin anak saya senangnya belajar formal, ya sekolah formal, oke.
Anak saya senangnya nggak suka sekolah, ya udah homeschooling di rumah. Anak saya yang pertama sekolah sampai SMA, yang kedua sampai SD kelas 6, yang ketiga keempat nggak mau sekolah sama sekali. Nomor 3 seru tuh, saya masukin, kakaknya kan sekolah alam ya, saya masukin sekolah alam, baru 3 bulan minta keluar. Abi, aku nggak suka sekolah alam, oke? Karena kakak kamu suka, tapi aku nggak suka. Aku sukanya gaul sama anak-anak yang lebih tua umurnya. Oh ya, gitu. Oke. Terus aku masukin SIT ya coba dulu Bi, masukin SIT. Sekolah alam 6 bulan, 3 bulan minta keluar. Masukin SIT, baru 3 minggu minta keluar. Udah kalau gitu coba madrasah ibtidaiyah, 2 hari minta pulang, ya sudah. Gitu. Berarti dia nggak cocok sekolah. Kalau saya mah relax aja, gitu ya. Mau sekolah nggak sekolah, yang penting anak-anak tetap belajar. Sepakat nggak? Yang penting tetap belajar, itu aja intinya. Kadang-kadang sekolah dipaksakan juga nggak mau. Bisa juga gini, anak muda mungkin nggak mau sekolah karena terlalu muda, bisa nggak? Terlalu cepat dimasukin sekolah. Kadang-kadang orang tua pengen anaknya kalau bisa 5,5 tahun SD kelas 1. Ya, gitu ya. Kalau bisa jadi profesor umur 11 tahun. Gitu ya. Akibatnya apa? Hektik, tau nggak hektik? Letih, ya kan? Saya banyak menemukan kasus-kasus orang tua datang ke saya anaknya hektik, tau nggak? Lelah. Ya terlalu cepat sekolah. Kadang-kadang ada 4 tahun dipaksa masuk SD, 5 tahun masuk SD, orang tuanya bangga. Gitu ya, di beberapa daerah saya temukan anak trauma dengan buku. Jadi umur 6 tahun dimasukin SD, sama gurunya langsung masuk, biasa kan sekolah-sekolah sekarang langsung praktek ya, dikeluarkan LKS. Ayo anak-anak tulis, dia belum terlalu bagus nulisnya. Coba tulis kamu. Oh salah, hapus. Tulis lagi, salah, hapus. Begitu yang ketiga, muntah. Gitu ya. Sejak itu setiap lihat LKS muntah. Ibunya ketemu saya sama gurunya, Ustadz anak saya kenapa ya setiap lihat LKS tuh ya, lembaga kerja siswa ya, itu muntah. Kenapa? LK lah, lembaga kerja itu muntah. Kenapa? Cerita yang tadi. Oh karena waktu awal dulu ceria nggak? Ceria Ustadz waktu masuk sekolah semangat 45 ya. Oh sekolah pakai seragam, pakai tas. Hari pertama trauma. Oke. Nah maka Bapak Ibu sekalian jangan terlalu cepat menyekolahkan anak. Oke. Satu, relax saja. Karena nggak cepat-cepat juga mau kemana sih gitu ya. Relax aja, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Ya, anak-anak yang too much teaching malah gedenya parah. Saya baru bisa membaca umur kelas 3 SD, kebayang nggak? Saya baru bisa membaca kelas 3 SD. Tapi nggak pernah dibully orang pada zaman itu ya. Saya kelahiran 69, saya baru bisa baca kelas 3 SD. Orang tua saya senyum-senyum aja tuh. Guru-guru zaman dulu anak nggak bisa baca senyum-senyum aja ya. Coba anak sekarang masuk SD nggak bisa baca, paling goblok di kelas ya. Dimusuhin setiap hari. Jahat banget tuh, gitu ya. Nyata saya disleksia, tahu disleksia ya. Jadi kalau ngelihat huruf loncat-loncat saya, dancing. Gitu. Saya kelas 3 SD, disleksia itu orang yang otak kanannya dominan, sehingga dia susah melihat serial susah. Nah saya baru bisa baca tuh kelas 3 akhir, pas mulai kelas 4 baru bisa baca. Gitu ya, akhirnya saya mulai kelas 4, begitu kelas 4, ranking 1. Kelas 5, loncat saya, langsung kelas 6. Jadi loncat. Begitu masuk SMP kelas 2 loncat langsung kelas 3. Ya, jadi begitu selesai dengan membaca saya loncat. Kenapa? Saya bersyukur lebih lambat bisa membaca. Kenapa? Karena ternyata imajinasi saya jadi bagus. Dan matematika saya 10 terus tuh dari sampai SMA. Akhirnya saya masuk jurusan matematika. Walaupun setelah masuk matematika muntah juga ya gitu. Berat juga belajar. Begitu ya, tapi passion saya di matematika ya dari kecil gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saran saya jangan terlalu tergesa dan dicek kenapa dia nggak mau sekolah. Kalau memang betul-betul dia nggak butuh sekolah ya nggak usah. Masalahnya apa? Nggak apa-apa kan? Yang penting tetap belajar kok. Gitu. Soalnya gini, mindset kita tentang sekolah itu tergantung, sepakat nggak? Kalau anak sekolah ntar jadi anak kurang ajar, masa depannya buruk. Bapak Ibu sekarang ya, KPK mengeluarkan rilis sebagian besar koruptor tuh S2. Jadi kalau mau korupsi S2 dulu. Gitu ya. Jadi ternyata makin bagus sekolahnya makin buruk perilakunya kan? Gitu. Jadi saran saya relax saja kok. Sekarang anak saya nggak sekolah, Raisa tadi nomor 3, sekarang jadi dosen di Atmajaya. Dosen bahasa Korea untuk mahasiswa yang mau exchange ke Korea, masih S2. Kebayang ya, anak 16 tahun ngajar mahasiswa. Ya, Hania sekarang sama sekali nggak mau sekolah ngikutin kakaknya. Sekarang umurnya 16 tahun, sudah jadi konsultan di arsitektur, gitu kan? Jadi saya bukan banggakan anak saya gitu, maksudnya masa depan berbeda, sepakat nggak? Masa berbeda. Guru besar UI Pak Kasali mengatakan, ya come on katanya, hari ini kehebatan ilmu bukan ada di sekolah, adanya di internet, dunia maya, orang-orang hebat gitu ya.
Jadi relax saja, 80 pekerjaan ini akan punah di masa depan. 80 pekerjaan di masa depan belum ada sekolahnya pada hari ini. Oke? Maka relax saja. Yang penting dia terus belajar, fitrahnya tumbuh dengan hebat, sepakat nggak? Jadi orang bermanfaat, rezeki datang nggak? Datang rezeki. Saya S2 saya apa? Informatika. Saya bikin buku pendidikan ya. Ini buku pendidikan. Ini kenapa saya bikin buku ini? Karena saya jatuh cinta sama pendidikan. Manfaat nggak? Manfaat sama orang. Sekarang sudah laku berapa buku? 33.000 eksemplar. Harganya 1,3, jadi kurang lebih 9 miliar lah masuk rekening istri itu. Senang dia tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi saya bukan banggakan saya, dia belum sampai 1 juta kopi ya, baru ribuan. Gitu ya. Maka saya kembalikan, saya kalau bikin coaching saya gratis ya, diundang kemanapun saya nggak pasang tarif, nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya. Karena saya ingin kembali ke umat, sepakat ya. Hidup itu tentang manfaat tadi ya, sepakat nggak? Ini kalau kita beli HP, yang kita beli HP-nya apa manfaatnya? Manfaat. Maksudnya apa tuh? Makin manfaat anak kita, makin datang rezekinya. Oke? Makin gak manfaat dia, makin jauh rezekinya. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena waktu sudah mendekati zuhur, kita cukupkan saja. Jazakumullah khair ya, Ustaz, atas waktunya sudah berkenan hadir. Insyaallah kira-kira mau nyambung lagi nggak berserinya Bu? Mau ya? Insyaallah nanti kita agendakan. Ya mungkin lebih ke workshop, mungkin lebih ke workshop ya, lebih ke ya pelatihan lebih praktik seperti ya. Merancang kegiatan anak berbasis fitrah. Nah ini kayaknya asik juga nih ya. Mungkin Bu Ambar bisa ya Bu ya, ibu-ibu yang bisa nanti. Kalau ini bapak-bapak kan hanya sifatnya general ya. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin bisa lebih. Ya. Insya Allah DKM mensupport semuanya. Ya. Baik. Ini cukup saja dari saya. Silakan yang Bapak Ibu yang mau berkenan berinvestasi ya dengan membeli buku, silakan menghubungi panitia. Kalau seandainya sudah terjual habis, silakan Ibu inden saja, nanti kami dari DKM memfasilitasi untuk pembelian langsung dari kami dari masjid ya. Kita tutup bersama-sama dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.